Para pembudidaya di wilayah 2 bintang terkejut dan mulai banyak bicara. Yang kuat dari klan bintang tidak terkalahkan. Mereka telah gagal 2 kali dan menderita kerugian besar. Saya mendengar bahwa orang yang memimpin sejumlah besar orang kuat untuk menghancurkan orang kuat klan bintang disebut Situ Yufan. Dia bukan hanya orang yang sangat terampil, tetapi juga mahir dalam alkimia. Kudengar selama kamu bergabung dengan mereka dan memberikan ramuan, kamu bisa meminta Situ Yufan untuk memurnikan ramuan. Konon dia bahkan bisa memurnikan ramuan halus, yang sungguh luar biasa. Ayo bergabung dengan mereka juga. Di wilayah bintang tempat Situ Yufan dan yang lainnya berada, semua kekuatan yang lebih besar telah bergabung. Namun di bidang bintang yang berdekatan, tidak banyak kekuatan yang bergabung. Kini Situ Yufan dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun momentum, bahkan dengan sengaja mempublikasikan soal alkimia. Akibatnya, banyak kekuatan besar di bidang bintang lain mengirimkan perwakilannya untuk membahas masalah aliansi. Bagi mereka, meskipun klan bintang menakutkan, meningkatkan kekuatan mereka lebih penting. Terlebih lagi, aura tak terkalahkan Star Clan telah hilang, dan mereka tidak lagi takut pada Star Clan seperti sebelumnya. Situ Yufan dan yang lainnya tidak membuat aliansi baru. Mereka semua sekarang menjadi anggota aliansi independen. Kantor aliansi kemandirian menerima banyak orang berkuasa setiap hari, yang sebagian besar datang untuk bergabung dengan aliansi kemandirian. Situ Yufan dan orang-orang berkuasa lainnya sangat senang melihat begitu banyak kekuatan yang ingin bergabung dengan aliansi kemandirian. Semuanya, sepertinya dalam waktu dekat, tidak akan ada masalah dalam menggandakan jumlah ahli alam penghancur kekosongan kita. Mungkin akan ada lebih banyak ahli alam penghancur kekosongan, mungkin bagi pembangkit tenaga listrik klan bintang untuk datang dan pergi. Situ Yufan keras. Tianli berkata pemimpin, Anda masih berpandangan jauh ke depan. Jika kami terus berkembang seperti ini, kami mungkin akan segera menarik gagasan Star Destroyer Alliance. Situ Yufan berkata kita tidak bisa berkembang terlalu cepat sekarang. Pertama-tama kita harus mengembangkan sekutu aliansi independen di wilayah bintang yang berdekatan. Saat kita menjadi lebih kuat di masa depan, kita bisa pergi ke wilayah bintang lain untuk mengembangkan sekutu dan tumbuh pesat. Lebih aman untuk mengambil langkah demi langkah. Begitu reputasi kita tumbuh, sejumlah besar kekuatan akan bergabung dengan kita tanpa banyak publisitas. Dewa berkata sambil tersenyum. Yulin berkata jika ini terus berlanjut, kita akan segera menjadi negara adidaya yang mencakup beberapa bidang bintang. Ini masalah waktu, semua orang harus percaya diri. Sang Dewa berkata pemimpin aliansi, berkatmu kamu bisa membuat ramuan dan tentu saja bisa mengumpulkan banyak kekuatan. Jika kamu tidak berdiri, kekuatan lain tidak akan memiliki daya tarik seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan sibuk dan mencoba menyempurnakan semua ramuan yang disiapkan oleh semua orang menjadi ramuan agar semua orang dapat berlatih dan meningkatkan kultivasi mereka, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Tianli berkata terima kasih atas kerja keras Anda. Kita juga harus berlatih keras dalam pengasingan dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Benar, kita perlu meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan beberapa kali sebelum yang kuat dari klan bintang tiba. Saat itu, mereka pasti akan menderita kerugian besar jika mereka mengira kita masih yang kuat dari klan bintang, kata Situ Yufan. Semua orang penuh percaya diri dan mundur untuk berlatih. Lebih dari 1000 ahli realem pemecah kekosongan ini semuanya berkumpul di pasar. Selain itu, beberapa kekuatan melihat bahwa mereka tidak hanya menderita kerugian apapun dalam perang ini, tetapi mereka juga memperoleh banyak keuntungan, jadi mereka mengirimkan orang kuat tambahan dari alam penghancur kekosongan. Selain itu, beberapa orang kuat di puncak alam Senyuan, yang bersiap meminum pil spiritual untuk menerobos, juga menunggu di pasar. Setelah mereka menerobos, mereka dapat dimasukkan ke dalam tim. Situ Yufan telah meminta orang-orang untuk mengajari mereka formasi. Selama budidaya mereka mencapai alam kekosongan yang hancur, mereka dapat bergabung dalam pertempuran kapan saja. Sedangkan untuk pasukan yang baru membelot, persyaratannya sama seperti sebelumnya, dan mereka harus mengirimkan lebih dari separuh ahli alam penghancur kekosongan untuk bergabung dalam pertempuran. Situ Yufan telah menyerahkan masalah bergabung kepada orang lain untuk ditangani. Dia mulai mundur, menyempurnakan ramuan sambil meningkatkan budidayanya. Karena terlalu banyak kekuatan yang mencarinya untuk memurnikan pil, Situ Yufan meminta Yulong untuk membantu menyempurnakan pil pemecah kekosongan dan beberapa pil spiritual lainnya. Namun, ia menerima sangat sedikit ramuan halus karena kantong empedu ular sangat langka. Memikirkan hal ini, Situ Yufan tahu sudah waktunya untuk bertarung dengan Tianli. Setelah memurnikan sejumlah ramuan,
dia bergegas keluar dari pengasingan. Situ Yufan memanggil orang-orang kuat di kantor, dan Tianli ada di antara mereka. Semuanya, saya telah menyempurnakan sejumlah ramuan. Anda dapat membawanya ke kekuatan yang memproduksi ramuan, kata Situ Yufan. Tianli berkata pemimpin, kita hampir tidak bisa mengumpulkan beberapa ramuan untuk pil kekacauan dan pil pemecah kekosongan, tetapi ramuan untuk pil roh langit tidak memiliki bahan utama kantong empedu ular Kongqing. Sayang sekali ramuan itu muncul di Titan. Tidak ada ular hijau di langit, tapi ada orang lain yang sampai di sana lebih dulu. Yang mulia Tianli, saya ingin mengaku sesuatu kepada Anda. Sebenarnya, sayalah yang mengambil ular hijau langit. Situ Yufan berkata, saya tidak pernah berani berbicara tentang masalah ini, hanya karena saya khawatir bahwa kamu akan melakukannya karena masalah ini. Buatlah jarak denganku. Tianli sangat pintar sehingga dia bertanya pemimpin, apa hubungan Anda dengan pemilik menara Huaxia? Yang mulia Tianli, Anda benar-benar kuat, dan Anda dapat menyelesaikan masalah hanya dengan satu klik. Faktanya, gedung Huaxia didirikan oleh orang-orang kuat saya di bawah instruksi saya, terutama untuk mengumpulkan sumber daya dan intelijen, menyembunyikan apapun. Haha, seharusnya aku sudah menebaknya sejak lama. Tahukah kamu, di langit berbintang yang tak berujung, tidak banyak orang yang bisa menyempurnakan pil kekacauan. Tidak mungkin dua orang muncul di bidang bintang kita sekaligus. Tianli tersenyum keluar. Situ Yufan lega melihat Tianli tidak marah. Semuanya, saat kami keluar dari Tiongkok Timur dan muncul di pasar untuk pertama kalinya, kami tidak berani mengungkapkan banyak hal. Mohon maafkan saya. Situ Yufan berdiri dan meminta maaf di depan umum. Tianli berkata pemimpin, kami tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kami hanya tahu bahwa Anda telah banyak membantu semua orang, dan semua orang akan mengingat kebaikan Anda. Terima kasih karena tidak menyalahkan saya. Situ Yufan berkata dengan penuh rasa terima kasih Yang Mulia Tianli, bantu saya menyebarkan berita ini. Selama Anda mengumpulkan ramuan lain dari pil roh langit, Anda dapat meminta saya untuk menyempurnakan pil tersebut, dan saya akan melepaskan kantong empedu ular hijau langit. Namun, karena keberanian ular Kongqing yang terbatas, saya hanya dapat mencoba yang terbaik untuk membantu menyempurnakan pil Kongling. Setiap orang dapat berbagi ilmunya dan meningkatkan kekuatannya bersama-sama. Pemimpin, jika Anda bersedia menunjukkan keberanian Anda, kami dapat menambahkan banyak orang kuat di tahap akhir alam penghancuran kekosongan, yang akan sangat membantu meningkatkan kekuatan kami secara keseluruhan. Pemimpin aliansi, atas nama banyak sekutu saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Semua orang bersemangat. Situ Yufan tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap sopan padaku. Kita semua adalah satu keluarga. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Yulin berkata pemimpin, apakah Anda memiliki harta yang dapat memperpanjang hidup Anda? Klan Yu kami memiliki leluhur yang berada di puncak alam kekosongan yang menghancurkan. Sayangnya, masa hidupnya akan segera berakhir dan dia tidak dapat berpartisipasi dalam perang. Pemimpin aliansi, klan Cyclops kita juga memiliki leluhur yang berada di puncak alam kekosongan yang hancur. Dia tidak punya banyak nyawa tersisa dan tidak berani berperang. Dewa Langit berkata sejauh yang saya tahu, ada banyak orang dengan tingkat budidaya alam penghancur puncak di bidang bintang kita. Sayangnya, umur mereka hampir berakhir dan mereka tidak berani menggunakan kekuatan sama sekali. Pertempuran besar sudah cukup untuk membasmi mereka. Tolong hitung, ada berapa orang kuat seperti itu. Saya akan mencoba mencari harta karun yang bisa memperpanjang umur, tapi sebenarnya tidak ada cara, jadi saya akan mengeluarkan ramuan halus untuk diperdagangkan. Tapi saya punya syarat, saya akan mengambil keluarkan ramuan yang memperpanjang umur, dan ambillah mereka yang kuat dalam ramuan harus bergabung dalam pertempuran dan tidak bisa membuat alasan apapun. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata, ada buah persik pipih di ruang kesadarannya, namun jika ingin mengeluarkan buah persik pipih tersebut, ia harus mendapatkan buah persik yang sama dengan kera bermata 6, jadi ia tidak langsung setuju, ia hanya mengatakan akan membantu mencarikan buah persik pipih jalan. Tianli berkata kami akan segera melihat statistiknya. Saya yakin mereka yang berada di puncak alam kekosongan yang hancur bersedia bertarung. Faktanya, meski kondisinya lebih ketat, orang-orang tua yang sekarat itu pasti akan bertarung selama mereka bisa mendapatkan harta yang memperpanjang umur mereka. Alasan Situ Yufan menegaskannya adalah karena ia berharap semua orang bisa berperilaku sesuai. Aliansi kemandirian berkembang dari hari ke hari, dan tidak ada peraturan tanpa peraturan. Jika dia tidak bisa menahan mereka yang berada di puncak alam kekosongan yang hancur, dia mungkin juga tidak membantu mereka. Setelah berita itu tersebar,
Si Tu Yufan segera menerima puluhan salinan pil roh langit. Sekalipun dia membantu, masih dibutuhkan 2 bagian ramuan untuk memurnikan 1 pot ramuan. Namun ramuan ini tidak memiliki kantong empedu ular hijau yang kosong. Si Tu Yufan berjanji akan memberi mereka kantong empedu ular hijau yang kosong, dan tentu saja ia tidak akan menepati janjinya. Faktanya, selama kurun waktu tersebut, Si Tu Yufan akan mengekstraksi empedu dari 2 ular hijau kosong tersebut secara berkala untuk digunakan nanti. Setelah mengekstraksi empedu, beri mereka batu spiritual dan ramuan untuk memulihkan dan meningkatkan budidaya mereka dengan cepat. Kemudian dia mengeluarkan empedunya lagi dan bisa memulai dari awal lagi. Empedu yang dikeluarkannya setiap saat tidak banyak, dan tidak akan pernah merusak fondasi ular Kongqing. Tidak hanya kultivasi Kongqing Si tidak terpengaruh, tetapi mereka juga telah dipromosikan ke tahap akhir dari alam menghancurkan kekosongan belum lama ini, dan mereka juga dengan senang hati memberikan bantuan kepada Si Tu Yufan. Setelah mendapatkan pil roh langit dan ramuan lainnya, Si Tu Yufan segera mulai menyempurnakan pil tersebut tanpa penundaan. Demi menambah kekuatannya, Si Tu Yufan mempertaruhkan nyawanya dan menghabiskan banyak uang. Dapat dikatakan bahwa dia dan Yulong adalah yang paling sibuk, dan mereka hampir tidak pernah berhenti menyempurnakan alkimia. Berbagai ramuan dikirim, dan kekuatan yang bergabung dengan aliansi kemandirian terus berkembang, dan kekuatan aliansi kemandirian secara keseluruhan meningkat dengan cepat. Melihat hal tersebut, Si Tu Yufan merasa betapapun sulit dan melelahkannya, itu sepadan. Ketika dia memurnikan lebih dari 20 tungku pil halus dan mendistribusikannya, mereka yang memiliki tingkat budidaya yang memadai dapat meningkatkan kekuatan mereka. Dia pikir dia bisa beristirahat, tetapi Tianli mengatakan kepadanya pemimpin aliansi, kami telah menghitung bahwa di antara sekutu kami, ada total 8 orang kuat di puncak alam kekosongan yang hancur yang akan segera mati dan membutuhkan harta yang dapat memperpanjang hidup. Anda memberitahu orang itu. Biarkan 8 ahli di puncak alam penghancur kekosongan datang ke kantor, dan saya pasti akan membawa kembali ramuan umur panjang. Oke, Anda urus urusan aliansi kemandirian, dan saya akan menemukan cara untuk mengumpulkan harta yang memperpanjang umur. Dia meninggalkan kantor, mencari tempat untuk bersembunyi, dan kemudian memasuki ruang sadar. Dia memikirkannya ada total 8 orang kuat di puncak alam penghancur kekosongan. Jika mereka mengambil buah persik pipih secara langsung, mereka akan membutuhkan 8 buah persik pipih. Buah persik pipih sangat berharga, pasti tidak mungkin untuk diambil, keluar 8 buah persik pipih sekaligus. Apalagi buah persik pipih banyak sekali, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bicaralah dengan pemimpin kera bermata 6. Kepalanya sebesar ember, dan dia berpikir dengan hati-hati. Hei, mengapa saya tidak melakukan penelitian dan menggunakan buah persik pipih sebagai obat utama untuk memurnikan ramuan yang memperpanjang hidup? Ini akan menghemat banyak buah persik pipih, tidak banyak buah persik pipih yang dibutuhkan, dan kera bermata 6 akan melakukannya dapat berbicara lebih mudah. Si Tu Yufan membuka matanya, bersinar. Jadi, dia bersembunyi di ruang latihan rahasia dan mulai mempelajari ramuan untuk memperpanjang hidup. Obat-obatan ajaib yang memperpanjang hidup sangatlah langka, dan obat mujarab bahkan lebih jarang lagi. Si Tu Yufan tidak memiliki resep ramuan, jadi dia hanya bisa mempelajari resep ramuan untuk umur panjang dan umur panjang berdasarkan pengalaman alkimianya. Karena tidak ada resep obat mujarab, Anda tidak bisa sembarangan mencoba membuat obat mujarab. Bisa dibayangkan betapa sulitnya. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, Si Tu Yufan tidak menyerah dan mempelajarinya dengan cermat. Dia berlatih dan meneliti pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu di ruang latihan rahasia. Dia akhirnya memiliki gambaran kasar dan memilih ramuan yang cocok dengan buah persik pipih. Namun, dia tidak segera menyempurnakan ramuan tersebut, tetapi terus belajar. Kerabat dan teman-temannya juga akan membutuhkannya di masa depan, jadi dia mempelajarinya dengan sangat serius dan mengabdikan dirinya. 100 tahun berlalu, dan dia mengatasi lebih banyak kesulitan, mendapatkan kepercayaan diri, dan kemudian bersiap untuk menyempurnakan ramuan untuk umur panjang. Dia menyesuaikan kondisinya, lalu melakukan persiapan penuh, dan proses alkimia resmi dimulai. Sekarang level alkimianya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan dia dapat dengan mudah menyempurnakan ramuan halus. Tetapi ketika harus menyempurnakan ramuan untuk umur panjang, dia sebenarnya sedikit gugup. Terutama karena buah persik pipih terlalu berharga, dia membujuk kera bermata 6 untuk melepaskan buah persik pipih. Jika pemurniannya gagal, saya tidak tahu apakah kera bermata 6 dapat dibujuk untuk mengeluarkan buah persik pipih tersebut. Dia tidak pernah harus kuat dengan teman-temannya.
Jika kera bermata enam tidak mau, dia tidak akan pernah memaksanya. Nyatanya, proses pemurnian ramuan tersebut berjalan sangat lancar. Tidak lama kemudian, ke-9 ramuan wangi tersebut keluar dan dimasukkan ke dalam botol giok oleh Si Tuyufan. Ramuan pemanjang hidup ini terbuat dari buah persik pipi sebagai obat utamanya. Saya harus memberinya nama. Nama apa yang harus saya berikan? Si Tuyufan sangat senang dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Si Tuyufan berkata ramuan jenis ini akan disebut pil Soudao mulai sekarang. Persik pipi sangat penting. Dia tidak mengingatkan orang pada buah persik pipi, tapi dia tidak melupakan akarnya. Obat utama pil Soudao adalah pantao, jadi tentunya harus menyandang nama pantao. Setelah pil Soudao dimurnikan, Si Tuyufan tidak segera meninggalkan pengasingan. Baru lebih dari 2 bulan berada di luar, jadi tidak masuk akal baginya untuk bergegas kembali begitu cepat dan mengaku telah menemukan Soudao dan dia sudah memikirkannya, tunggu sebentar sebelum kembali, lalu lihat bagaimana mengatakannya. Tidak ada Soudao dan di pasaran. Jika dia mengatakan dia membelinya, kebohongannya pasti akan terungkap. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia memperbaikinya sendiri. Adapun ramuan yang dia butuhkan, dia mengatakan bahwa dia membeli sebagian dan menyiapkan sebagiannya sendiri. Setelah mengambil keputusan, Si Tuyufan dengan damai berlatih dalam pengasingan, dan budidayanya meningkat pesat. Ruang kacaunya semakin besar, dan sangat stabil. Selama ruang kacau itu menjadi dunia kecil dan jiwa dapat hidup di dalamnya, itu berarti ia telah berhasil menembus puncak alam penghancur kekosongan. Namun, jalannya masih panjang sebelum mencapai puncak alam penghancur kekosongan, dan tidak mudah untuk mencapainya. Karena itu, dia membutuhkan bantuan dari mereka yang berada di puncak alam kekosongan yang hancur. Sebelum itu, dia harus membantu mereka hidup lebih lama sebelum mereka mengambil tindakan. Seiring berjalannya waktu, budidayanya mengalami kemajuan besar. Selain itu, dia meminta buah persik pipih dari kera bermata enam dan menyempurnakan tungku ekstra pil buah persik umur panjang. Tentu saja, semakin banyak ramuan seperti ini, semakin baik. Hampir 4 bulan telah berlalu di luar, dan Si Tuyufan tidak bisa lagi duduk diam. Dia buru-buru meninggalkan bea cukai dan kembali ke kantor aliansi kemandirian pasar. Pemimpin, kamu akhirnya kembali. Semua orang sangat senang. Maaf, saya terlambat. Apakah ada banyak hal yang menunggu untuk saya tangani? Tianli berkata sebenarnya, tidak apa-apa. Saya baru saja menerima banyak ramuan, semuanya diminta untuk disempurnakan oleh Anda. Banyak ramuan dibawa keluar oleh pasukan yang baru bergabung. Kami hanya dapat melakukan langkah selanjutnya untuk Anda. Petik 2. Tidak masalah, saya akan meluangkan waktu untuk menyempurnakan ramuan itu secepat mungkin, kata Si Tuyufan dengan tenang. Yulin bertanya pemimpin, apakah Anda menemukan harta karun yang memperpanjang umur kali ini saat Anda keluar? Si Tuyufan tersenyum dan berkata Anda bertanya, saya telah memperoleh harta pemanjang hidup. Tapi izinkan saya menyatakan sebelumnya bahwa saya sendiri yang menyempurnakan ramuan pemanjang hidup ini. Saya hanya keluar untuk mengumpulkan ramuan, yang membutuhkan banyak waktu. Pemimpin, apakah itu benar? Yulin, Jiva dan orang-orang kuat lainnya sangat bersemangat, dan beberapa bahkan melompat. Melihat mereka bahagia, Si Tuyufan sedang dalam suasana hati yang baik tentu saja. Bagaimana saya bisa kembali dengan tangan kosong jika saya sendiri yang mengambil tindakan? Pemimpin, saya akan segera membawa 8 orang itu. Saya yakin mereka akan sangat bahagia. Kata Yulin. Si Tuyufan menggelengkan kepalanya bagaimana kita bisa membiarkan 8 senior berjalan-jalan. Ayo kita lihat 8 senior bersama-sama. Dia selalu menghormati yang kuat, dan ini bukanlah suatu tindakan. Kelompok itu tiba di sayap barat. Begitu mereka tiba, 8 lelaki tua jompo muncul. Meski hampir mati, mata mereka sangat tajam dan mereka semua menatap Si Tuyufan. Si Tuyufan merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia berpikir dalam hati orang kuat di puncak alam kekosongan yang hancur sungguh luar biasa. Apakah Anda Si Tuyufan, pemimpin aliansi independen? Junior ini adalah Si Tuyufan, salam kepada 8 senior. Si Tuyufan, apakah kamu sudah membawa kembali harta yang memperpanjang umur dan umur panjang? Si Tuyufan mengangguk untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Benarkah? 8 lelaki tua tiba-tiba muncul dan mengepung Si Tuyufan. Memperpanjang hidup sangatlah penting bagi 8 lelaki tua yang akan mencapai akhir umurnya. Mereka rela memberikan segalanya demi imbalan harta memperpanjang hidup.
Tentu saja benar. Saya tidak berani bercanda dengan 8 senior itu, kata Si Tuyufan dengan tenang. Dia mengeluarkan pil buah persik umur panjang dan berkata ini adalah pil buah persik umur panjang yang saya sempurnakan. Saya belum tahu seberapa efektifnya. Senior mana yang akan meminumnya terlebih dahulu? Aku yang pertama, seorang lelaki tua yang anggun berdiri. Melihat wajahnya, Si Tuyufan tahu bahwa dia adalah orang kuat dari klan Yu. Oke, dia menyerahkan pil buah persik umur panjang. Yang mulia Si Tuyufan, jika pil persik umur panjang yang Anda saring benar-benar dapat memperpanjang umur, berapa harga yang harus kami bayar? Tanya orang kuat klan Yu. Si Tuyufan berkata sambil tersenyum, saya yakin mereka telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa berpartisipasi dalam perang adalah syarat pertama. Selain itu, semua orang tahu bahwa saya suka menanam ramuan, terutama ramuan bermutu tinggi dan ramuan langka. Jika kalian para senior bisa berikan padaku tentu saja, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan memaksanya. Sekarang kita adalah keluarga, dan membantumu juga membantu semua sekutu. Oke, kamu sangat murah hati. Aku menyukainya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan ramuan untukmu. Aku tidak akan membiarkan pekerjaanmu sia-sia. Benar, kamu tidak hanya harus mengumpulkan ramuan, tetapi juga menyempurnakan ramuan. Kamu telah membayar terlalu banyak, dan kita tidak bisa mendapatkan ramuan persik umur panjang dengan sia-sia. Terima kasih semua senior atas kebaikanmu, kata Si Tuyufan penuh terima kasih. Aku akan meminum pil buah persik umur panjang dulu. Orang kuat klan Yu kembali ke kamarnya. 7 lelaki tua lainnya menunggu dengan cemas di luar. Si Tuyufan sangat percaya diri pada Soudao dan tersenyum. Pil buah persik umur panjang dibuat dari buah persik pipi, dan efeknya dalam memperpanjang umur jelas tidak sebanding dengan harta biasa yang memperpanjang umur. Dia percaya bahwa efek dari pil Soudao akan sangat bagus dan pasti akan memuaskan orang-orang tua di depannya. Kurang dari 5 jam kemudian, ahli puncak alam penghancur dari klan Yu keluar. Wajahnya merah dan kulitnya seperti bayi yang baru lahir. Oke, hebat. Yang mulia Si Tuyufan, pil buah persik umur panjang yang Anda sempurnakan benar-benar ampuh. Tiba-tiba saya merasa ratusan tahun lebih muda. Senior, berapa lama pil persik umur panjang bisa meningkatkan umur panjang? Tanya Si Tuyufan. Dia tidak tahu efek spesifiknya, jadi dia harus bertanya. Orang tua dari suku Yu berkata saya memperkirakan hal itu dapat meningkatkan umur Anda 5 tahun, atau setidaknya 280 tahun. 7 lelaki tua lainnya terkejut. Mereka semua tahu betul bahwa meskipun ada harta yang bisa memperpanjang umur di pasaran, itu sudah merupakan harta yang sangat bagus yang bisa bertambah seumur hidup. Pil persik umur panjang yang dimurnikan oleh Si Tuyufan tiba-tiba meningkatkan umur panjangnya menjadi 5 tahun. Mereka tidak dapat membayangkan jenis ramuan apa yang digunakan Si Tuyufan untuk memurnikannya. 7 lelaki tua mengelilingi Si Tuyufan, menatapnya dengan penuh semangat, dengan kelembutan tak terbatas di mata mereka, seolah-olah sedang melihat cinta pertama mereka. Si Tuyufan merasa merinding di sekujur tubuhnya saat melihatnya. Dia segera mengeluarkan pil buah persik umur panjang dan membagikannya kepada ketujuh lelaki tua itu. Ketujuh lelaki tua itu mendapatkan pil buah persik umur panjang, segera pergi, dan kembali ke kamar masing-masing untuk meminum pil buah persik umur panjang. Pemimpin, Anda benar-benar luar biasa. Jika pil persik umur panjang yang Anda saring dijual, pasti harganya akan sangat mahal. Yulin mengangguk dan berkata itu bagus. Nenek moyang kita dari klan Yu dapat hidup selama 300 tahun lagi, yang sangat penting bagi klan Yu kita. Pemimpin, atas nama leluhur kita dan atas nama seluruh klan Yu, saya ingin mengucapkan terima kasih. Semuanya, tolong jangan berterima kasih atau menyanjungku. Si Tuyufan tersenyum bangga di dalam hatinya. Dewa berkata yang mulia Si Tuyufan, sebaiknya saya meminta pil buah persik umur panjang dari Anda. Umur saya hanya tersisa lebih dari 100 tahun. Saya hanya memiliki satu pil buah persik umur panjang yang tersisa di sini, yang saya berikan kepada senior saya. Si Tuyufan sangat murah hati. Sang dewa tidak dapat mempercayainya, benarkah? Tentu saja, saya tidak pernah menarik kembali apa yang saya katakan. Si Tuyufan berkata sambil tersenyum. Dewa itu meminum pil buah persik umur panjang dan berkata dengan penuh rasa terima kasih yang mulia Si Tuyufan, saya tidak akan mengucapkan terima kasih lagi. Saya akan menemukan cara untuk mengumpulkan beberapa ramuan bermutu tinggi untuk Anda. Oke, segera, 7 ahli di puncak alam penghancur kekosongan keluar, melihat wajah mereka yang bersinar, seolah-olah mereka 100 tahun lebih muda, mereka tahu bahwa pil Soudao memang ajaib. Selamat untuk kalian semua,
kata sang dewa. Pemimpin, mulai sekarang kami akan tetap berada di pasar dan siap membantu Anda kapan saja, kata 8 ahli top di alam kekosongan penghancur pada saat yang sama. Oke, terima kasih semuanya. Situ Yufan mengangguk. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tianli bertanya. Situ Yufan bertanya, Yang Mulia Tianli, berapa banyak ahli alam penghancur kekosongan baru yang telah kami tambahkan? Pemimpin aliansi, kami telah menambahkan lebih dari 800 orang kuat di alam penghancur kekosongan, dan beberapa orang kuat di alam kekosongan penghancur akan datang satu demi satu. Penambahan 1000 orang kuat di alam kekosongan penghancur akan segera tercapai, dan mungkin akan ada lebih banyak orang yang lebih berkuasa di alam kekosongan yang hancur, kata Tianli bersemangat. Situ Yufan berkata, apakah masih ada obat mujarab lagi? Saya akan menyempurnakan beberapa pil pemecah kekosongan dan pil kekacauan lagi, dan berusaha untuk mengembangkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan dan pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan tengah. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa bahwa aku telah menerima banyak ramuan baru-baru ini, dan semuanya ada di sini. Tianli menyerahkan cincin luar angkasa kepada Situ Yufan. Oke, aku akan membuat ramuannya. Kamu terus merekrut orang-orang kuat dan membiarkan lebih banyak pasukan bergabung. Namun, saat merekrut pasukan lain, kamu harus mengetahui detailnya dan jangan biarkan klan bintang memasukkan mata-mata mereka, kata Situ Yufan. Jangan khawatir, pemimpin aliansi, pasukan yang kita rekrut pada dasarnya berpengetahuan luas. Situ Yufan mengangguk dan berkata, Anda relatif akrab dengan banyak kekuatan di langit berbintang tak berujung. Saya sangat lega menyerahkan masalah ini kepada Anda. Dia pergi dan bersembunyi di ruang latihan rahasia untuk memurnikan ramuan. Tidak ada yang tahu kapan orang kuat klan bintang akan muncul atau berapa banyak orang kuat yang akan datang, jadi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bersiap. Pertempuran berikutnya adalah yang paling penting. Selama mereka dapat memblokir klan bintang yang kuat, situasi pertempuran akan menguntungkan mereka. Situ Yufan sangat yakin bahwa Star Destroyer Alliance tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini dan pasti akan memulai perang skala penuh dengan klan bintang yang lain tidak lagi memiliki siapapun yang peduli terhadap mereka. Pada saat itu, mereka dapat terus berkembang, sambil membasmi orang-orang kuat di klan bintang, sekaligus mengizinkan lebih banyak kekuatan untuk bergabung dengan aliansi kemandirian dan memperkuat aliansi kemandirian. Di markas besar Star Clan, banyak pejabat senior Star Clan berkumpul. Pemimpin klan, apakah kamu memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa? Apakah sesuatu yang besar sedang terjadi? Apakah aliansi penghancur bintang akan memulai perang skala penuh dengan kami lagi? Pemimpin klan bintang Xing Chen berkata dengan suara yang dalam, ada sesuatu yang lebih serius daripada aliansi penghancur bintang yang melancarkan perang skala penuh dengan kita. Saya harus memberitahu semua orang tentang hal itu dan kemudian mendiskusikan tindakan pencegahannya. Pemimpin klan, beritahu aku secara langsung, apa yang terjadi? Klan bintang jelas merupakan ras terkuat di langit berbintang yang tak berujung. Kecuali aliansi penghancur bintang, tidak ada kekuatan super lain yang berani menyinggung mereka. Karena itu, Situ Yufan memimpin orang-orang kuat untuk membasmi 2 kelompok orang kuat dari klan bintang satu demi satu, yang membuat pemimpin klan bintang marah dan membasmi. Xing Chen berkata dengan dingin, Pangeran ketiga Xingjue suatu kali secara tidak sengaja tiba di sebuah planet misterius, yang oleh orang-orang di sana disebut negara Bumi Timur. Ada banyak makhluk misterius dan misterius di negara Bumi Timur, jadi Pangeran ketiga berencana menduduki Bumi Timur negara. Sayangnya, Pangeran ketiga gagal dan dibasmi oleh penduduk asli Tiongkok Timur. Belum lama ini, saya mengirim Singkong untuk memimpin orang-orang kuat, tetapi mereka bergabung dengan kelompok orang kuat lainnya, tetapi Singkong dan yang lainnya masih terbasmi. Sebelumnya, saya menggunakan teknik rahasia saya untuk mengungkap situasi sebenarnya di Tiongkok Timur. Dia berhenti dan melanjutkan, pemimpin Dongtu Shenzhou adalah seorang pemuda kuat bernama Situ Yufan. Dia adalah orang kuat di tahap akhir dari alam penghancur kekosongan. Dia benar-benar menyatukan orang-orang kuat dari alam penghancur kekosongan di bidang bintang dalam waktu singkat. Ada total ribuan ahli alam penghancur kekosongan, dan Singkong serta yang lainnya meninggal dengan mengenaskan. Sekarang aliansi kemandirian telah didirikan di bidang bintang itu, dan Situ Yufan adalah pemimpinnya. Saya yakin mereka masih berkembang pesat. Jika kita tidak membasmi mereka dengan cepat, kemungkinan besar mereka akan berkembang menjadi negara adidaya seperti aliansi penghancur bintang, mengancam klan bintang kita. Setelah aliansi kemandirian menjadi lebih kuat, aliansi penghancur bintang pasti akan membentuk aliansi dengan mereka, yang akan sangat merugikan klan bintang kita.
Semua orang memberitahu kami apa yang mereka pikirkan, bagaimana seharusnya mereka menanggapinya. Pemimpin klan, mereka yang berani memprovokasi klan bintang kita harus dibasmi. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup bahagia. Pemimpin klan, kita tidak boleh membiarkan aliansi kemandirian tumbuh. Kita harus mengerahkan pasukan kita sesegera mungkin untuk menghancurkan aliansi kemandirian dan membiarkan mereka semua masuk neraka. Terlihat bahwa para pejabat tinggi klan bintang ini sama sekali tidak memperhatikan aliansi independen. Xing Chen bertanya lalu berapa banyak orang kuat yang harus kita kirim? Siapa yang harus kita kirim untuk memimpin pasukan? Semua orang diam, tidak ada yang bicara. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berkata ketua klan, menurutku aliansi kemandirian tidak lemah sekarang. Hanya dengan mengirimkan setidaknya sekelompok besar orang kuat kita dapat memusnahkan mereka semua. Ada lebih dari 1000 orang dalam tim klan bintang, semuanya ahli di atau di atas alam kekosongan yang hancur. 3 kapten dan wakil kapten harus berada di puncak alam Xingsu. Xing Chen berkata saya setuju dengan pengiriman brigade, tetapi brigade mana yang cocok untuk dikirim. Selain itu, saya juga ingin mengirim orang kuat dari alam transformasi dewa untuk menekan formasi guna memastikan tidak ada yang salah. Pemimpin klan, saya tidak keberatan mengirim brigade, tetapi setiap orang kuat di alam transformasi dewa harus ditempatkan di beberapa wilayah bintang. Jika orang kuat di alam transformasi dewa dipindahkan, siapa yang akan mengisi lubang itu? Ya, pemimpin klan, lawan hanya bisa memiliki beberapa ahli puncak alam penghancur kekosongan, dan tim besar bisa menangani mereka. Xing Chen berkata dengan dingin kamu terbiasa sombong dan suka meremehkan lawanmu. Xing Kong dan Xing Jue meremehkan Si Tu Yufan sebelumnya, dan mereka membayarnya dengan nyawa mereka. Kami mengirimkan orang-orang kuat ke sana kali ini, dan kami hanya bisa berhasil dan tidak gagal, jadi kita harus mengirimkan orang-orang kuat di bidang transformasi untuk memastikan tidak ada yang salah. Sang patriark itu bijaksana. Semua orang berkata serempak. Kamu belum mengatakan brigade mana yang harus menangani Si Tu Yufan? Tanya Xing Chen. Pemimpin klan, kirim anak itu Xinglong. Si Tu Yufan licik dan sifat jahat Xinglong dapat menahan Si Tu Yufan. Xing Chen berpikir sejenak dan berkata Xinglong memang kandidat yang baik. Jika tidak ada kandidat lain, biarkan dia menjadi orangnya. Ngomong-ngomong, siapa orang kuat di alam dewa, siapa yang lebih cocok untuk dikirim? Pemimpin klan, sebagian besar anggota alam transformasi dewa klan bintang kita yang kuat berada di satu sisi, dan tidak pantas untuk memindahkan siapapun. Mengapa kita tidak mengirim ahli alam transformasi dewa yang kuat tanpa misi, sehingga situasi kita tidak akan terganggu? Xing Chen berpikir sejenak dan berkata, ayo lakukan ini. Kirim Xinglin ke sana. Dia telah menstabilkan wilayahnya setelah mengatasi kesengsaraan, dan belum ada orang luar. Pemimpin klan, ayo segera buat pengaturan agar mereka bisa berangkat secepatnya. Xing Chen berkata masalah ini tidak bisa ditunda. Biarkan mereka memilih hari untuk berangkat. Lebih cepat lebih baik. Ya, segera, Xinglong dan Xinglin menerima misi dan mulai mengumpulkan tenaga untuk mempersiapkan keberangkatan. Si Tu Yufan telah berlatih selain memurnikan ramuan. Dia berharap untuk mencapai puncak alam menghancurkan kekosongan sesegera mungkin, jadi dia sudah membangun dunia kecilnya sendiri. Ketika ruang kacau meluas sampai batas tertentu, itu akan menjadi dunia kecil. Pada saat itu, dunia kecil ini akan menjadi seperti ruang kesadaran, mampu menanam ramuan dan menempatkan monster pendamping. Selama proses pelatihan, Si Tu Yufan tiba-tiba mendapat ide yang berani. Dia melepaskan naga mutiara roh dan batu spiritual kelas atas ke dalam ruang yang kacau. Naga mutiara roh masih menyerap energi spiritual antara langit dan bumi di sekitarnya, membentuk batu roh kelas atas. Selama proses ini, energi spiritual terus memasuki ruang kacau, dan sebagian energi spiritual diserap oleh Lingzu Shenlong dan menjadi batu spiritual terbaik, namun masih ada sebagian energi spiritual yang menyatu ke dalam ruang kacau, menyebabkan ruang kacau terus meluas. Selain itu, Lingzu Shenlong akan memancarkan energi spiritual siang dan malam, yang juga menyuburkan ruang yang kacau. Dengan cara ini, bahkan ketika Si Tu Yufan sedang menyempurnakan ramuan, ruang kacau dipelihara oleh energi spiritual dan terus berkembang. Si Tu Yufan merasakan manisnya, dan langkah selanjutnya bahkan lebih berani. Dia mulai mencoba lagi, mengintegrasikan kekuatan bintang-bintang yang ditelan oleh manik-manik energi ke dalam ruang yang kacau. Kekuatan bintang sangat besar dan kuat, dan berisiko untuk bergabung ke dalam ruang yang kacau. Namun, Si Tu Yufan adalah seorang ahli dan cukup berani untuk mencoba dengan sukses. Kekuatan bintang-bintang diintegrasikan ke dalam ruang kacau.
Ruang kacau miliknya meluas dengan cepat dan sangat stabil, tanpa ada tanda-tanda ketidakstabilan. Kekuatan bintang memang dahsyat, Si Tuyufan tak berani gegabah dan menyatu dengan kekuatan bintang sedikit demi sedikit. Jika terlalu banyak kekuatan yang diintegrasikan ke dalam bintang-bintang sekaligus, jika terjadi kesalahan di ruang yang kacau, akan sangat disayangkan. Kekuatan bintang-bintang bergabung ke dalam ruang yang kacau, menyebabkan budidaya Si Tuyufan meningkat pesat. Awalnya, dia mengira akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai puncak alam penghancuran kekosongan, namun kini tampaknya dia akan mampu mencapainya dalam waktu singkat. Segera, Si Tuyufan mengintegrasikan semua kekuatan bintang yang ditelan oleh manik-manik energi ke dalam ruang yang kacau, dan tingkat budidayanya sangat dekat dengan puncak alam kekosongan yang hancur. Tetapi tanpa kekuatan bintang, budidayanya pasti akan jauh lebih lambat untuk terus meningkat. Saat ini, Si Tuyufan memikirkan pertempuran nebula. Dia muncul di planet yang ditinggalkan, melakukan pertempuran nebula, mulai menyalurkan kekuatan bintang-bintang, dan kemudian membiarkan manik-manik energi menelan kekuatan bintang-bintang. Ketika manik-manik energi menelan kekuatan bintang dalam jumlah besar, dia akan segera mundur dan mengintegrasikan kekuatan bintang ke dalam ruang yang kacau. Saat ruang kacau semakin membesar, Si Tuyufan menjadi sangat bersemangat. Namun sebelum mengatasi kemacetan, Si Tuyufan punya ide berani lainnya. Si Tuyufan selalu suka mengambil resiko, dan setiap mengambil resiko, dia berhasil, yang sangat membantunya meningkatkan kekuatannya. Pada awalnya, dia mengintegrasikan kristal biru bintang dengan Yuan Shen untuk membentuk bintang biru Yuan Shen, yang membuat Yuan Shen miliknya lebih kuat dan dapat memiliki kekuatan spiritual 3 kali lipat dari orang kuat pada level yang sama. Dia punya ide gila lainnya dan siap menerapkannya. Ide Si Tuyufan memang super berani, bahkan gila. Dia sebenarnya ingin mengintegrasikan ruang kesadaran ke dalam ruang kacau untuk membentuk dunia kecil yang unik. Ruang kesadaran membentuk dunia kecilnya sendiri. Jika dapat diintegrasikan ke dalam ruang kacau, maka budidaya dunia kecilnya telah berhasil, dan juga memiliki ciri dan fungsi ruang kesadaran yang sangat kuat. Namun untuk melakukan hal tersebut jelas tidak mudah. Ini adalah langkah yang berisiko, dan dia tidak berani memberitahu siapapun, jangan sampai semua orang khawatir. Si Tuyufan memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk melakukannya dengan berani. Dia mencapai kesepakatan dengan roh senjata di ruang kesadaran dan siap mengeksekusinya. Dia sudah memikirkannya. Pada saat dunia kecil terbentuk, ia akan diintegrasikan ke dalam ruang kesadaran untuk membuat dunia kecil menjadi lebih sempurna. Jadi Si Tuyufan terus berlatih, terus-menerus mengintegrasikan kekuatan bintang ke dalam ruang yang kacau. Pada saat yang sama, ia terus menyimpulkan bagaimana mengintegrasikan ke dalam ruang kesadaran dan bagaimana menyelesaikan berbagai masalah. Hanya dengan pengalaman berintegrasi ke dalam Star Blue Crystal barulah dia berani melakukan hal gila seperti itu. Dengan pengalaman sebelumnya, dia agak percaya diri. Beberapa bulan kemudian, Si Tuyufan akhirnya hendak menerobos. Dunia kecil akan segera terbentuk. Si Tuyufan tidak ragu-ragu sama sekali, ia segera mengaktifkan ruang kesadaran dan langsung berintegrasi ke dalam ruang kacau untuk membentuk dunia kecil berdasarkan ruang kesadaran. Ruang chaos menjadi ruang tersendiri, yang tentu saja meniadakan integrasi ruang kesadaran. Di satu sisi, Si Tuyufan menekan ruang yang kacau, dan di sisi lain, ia secara paksa mengintegrasikan ruang kesadaran ke dalamnya. Proses ini sangat berbahaya, tetapi Si Tuyufan sama sekali tidak takut dan melakukan fusi dengan seluruh kekuatannya. Melihat ruang sadar berangsur-angsur menyatu dengan ruang kacau, Si Tuyufan tampak serius dan berkeringat di dahinya. Dia sangat serius dan tidak berani bersantai sama sekali. Integrasi ruang kesadaran sangat lambat, menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan energi ilahi Si Tuyufan. Dia sudah bersiap dan meminum ramuan untuk memulihkan kekuatan kesadarannya. Dengan kekuatan kesadaran spiritual, lanjut Si Tuyufan. Roh senjata di ruang kesadaran juga membantu. Pada awalnya, integrasi ruang kesadaran ke dalam ruang kacau relatif lancar, tanpa hambatan apapun. Namun saat ruang sadar akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam ruang kacau, kekuatan tolak yang sangat besar tiba-tiba muncul di ruang kacau, mencoba mengeluarkan ruang sadar. Menghadapi perubahan tersebut, Si Tuyufan menjadi tenang dan terus mendorong ruang kesadaran untuk menyatu ke dalam ruang yang kacau. Tolak kekuatan tolakan dan gabungkan ruang kesadaran ke dalam ruang kacau. Ketika ruang kesadaran terintegrasi sepenuhnya, Si Tuyufan kelelahan dan kelelahan. Saat itu, dia tidak merasa lelah sama sekali, melainkan sangat bersemangat. Karena dia berhasil menerobos dan menjadi orang kuat di puncak alam kekosongan yang hancur. Karena dunia kecilnya terintegrasi ke dalam ruang kesadaran,
ia sangat luas dan sangat kokoh. Segera setelah level kultivasinya menembus, itu menjadi sangat stabil, dan levelnya mungkin lebih tinggi daripada banyak veteran di puncak alam kekosongan yang hancur. Ketika kultivasi seseorang mencapai levelnya, jiwa dapat bersembunyi di dunia kecil kapan saja dan tidak mudah terluka saat menghadapi serangan kesadaran. Kecuali lawannya sangat kuat dan langsung menghancurkan tubuh dan dunia kecilnya, jiwanya bisa hancur. Dibandingkan dengan sebelumnya, kemampuannya untuk menyelamatkan nyawa secara alami meningkat pesat. Si Tu Yufan mencobanya, dia berpikir tidak akan ada masalah bagi jiwa untuk memasuki dunia kecil, dan seluruh orang juga bisa masuk, sama seperti sebelumnya. Setelah dia bersembunyi di dunia kecil, dia juga dapat mengaktifkan dunia kecil untuk berubah dan melarikan diri dengan cepat. Dengan cara yang sama, dia menyerahkan dunia kecil ke kendali roh di ruang kesadaran, dan dia bisa bersembunyi di ruang latihan rahasia untuk berlatih. Setelah melihat ruang kesadaran bergabung ke dalam ruang kacau untuk membentuk dunia kecil, si Tu Yufan secara alami sangat bersemangat. Setelah itu, Xiao Tiandi diserang oleh kesadaran, dan ruang kesadaran masih bisa melindungi tuannya sendiri tanpa kendalinya. Terlebih lagi, kekuatan dunia kecil di tubuhnya sangat kuat, karena fondasinya adalah ruang kesadaran, yang jauh melampaui rata-rata orang kuat di puncak alam kekosongan yang hancur. Harta yang diintegrasikan ke dalam posisi khusus di dalam tubuh dapat mencapai efek ajaib. Si Tu Yufan sudah mencoba 2 kali dan berhasil, dan efeknya sangat bagus. Si Tu Yufan sudah mulai memikirkan apakah akan mengintegrasikan manik-manik energi dan mutiara dewa sihir ke dalam tubuhnya konsumsi sendiri lebih cepat. Mutiara dewa sihir dapat memainkan peran pelindung kapan saja dan di mana saja. Selain itu, ruang kesadaran, manik-manik energi, dan manik-manik dewa sihir diintegrasikan ke dalam tubuh, dan mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Mengintegrasikan ke dalam tubuh adalah 2 hal yang berbeda dari pemurnian. Terintegrasi ke dalam tubuh, harta itu menyatu dengannya, dan juga bisa dipisahkan. Setelah dimurnikan, harta karun itu hanya tinggal sementara di tubuhnya dan tidak menyatu dengannya. Oleh karena itu, pengintegrasian harta karun dapat memaksimalkan peran harta karun. Namun kebanyakan orang tidak berani mencobanya dengan mudah, karena jika integrasi gagal maka akibatnya akan serius. Terutama integrasi harta karun Si Tu Yufan ke dalam jiwa dan ruang kacau adalah yang paling berbahaya. Sekarang dia telah berhasil mengintegrasikan harta karun ke tempat paling berbahaya, dan mengintegrasikan harta karun ke tempat lain adalah hal yang mudah baginya. Namun, dia tidak akan mengintegrasikan semua jenis harta karun yang berantakan ke dalam tubuhnya, jika tidak harta karun tersebut akan bertentangan dan melemahkan kekuatan harta karun tersebut. Si Tu Yufan memiliki banyak harta karun, namun akhirnya ia memutuskan untuk mengintegrasikan manik-manik energi dan manik-manik dewa ajaib, dan tidak mempertimbangkan untuk mengintegrasikan harta lainnya ke dalam tubuhnya. Lakukan saja apa yang terlintas dalam pikiran, Si Tu Yufan tidak suka ragu-ragu. Dia tidak meninggalkan pengasingan dan langsung mulai mengintegrasikan manik-manik energi. Dia mengintegrasikan manik-manik energi ke dalam area dekat dantiannya, sehingga setelah energi sucinya dikonsumsi terlalu banyak, manik-manik energi tersebut akan dapat memberinya energi kapan saja. Selain itu, setelah dantian diserang, manik energi dapat menelan energi dan melindungi dantian. Setelah diintegrasikan ke dalam manik energi tersebut menjadi satu dengan Si Tu Yufan dan akan melindungi pemiliknya sendiri tanpa perlu dia mengontrolnya. Selama pertempuran, dia harus mengendalikan terlalu banyak harta yang harus diurus, dan banyak harta yang tidak memiliki kesempatan untuk digunakan sama sekali. Setelah dia mengintegrasikan manik-manik energi ke dalam tubuhnya, situasinya akan menjadi berbeda. Mengintegrasikan manik-manik energi sangat lancar dan tidak berbahaya sama sekali. Kemudian dia mulai mengintegrasikan mutiara dewa sihir, dia mengintegrasikan mutiara dewa fantasi di luar lautan kesadaran. Sambil melindungi lautan kesadaran, dia dapat melakukan serangan ilusi kapan saja. Serangan ilusi biasanya dilakukan bersamaan dengan serangan dewa. Setelah ketiga manik ajaib tersebut diintegrasikan ke dalam tubuh, mereka benar-benar bergema satu sama lain dan secara alami membangun jembatan, seperti membangun jembatan 3 elemen. Aliran energi ruang kesadaran, manik-manik energi, dan manik-manik dewa fantasi tidak ada habisnya, dan manfaatnya berada di luar imajinasi Si Tu Yufan. Dia hanya bisa mengalaminya secara perlahan di masa depan. Dia hanya tahu bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Si Tu Yufan pertama kali memeriksa tubuhnya. Setelah mengintegrasikan 3 bola, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya menembus ke puncak alam kekosongan yang hancur, dan tubuhnya telah meningkat pesat. Sekarang dia telah mengintegrasikan manik energi dan manik dewa ilusi,
tubuh dan lautan kesadarannya menjadi lebih kuat. Ini adalah manfaat yang terlihat, dan masih banyak manfaat tak kasat mata yang akan ia sadari kelak. Itu hebat. Si Tu Yufan sangat bersemangat. Dia tidak meninggalkan pengasingan dan terus sibuk. Di satu sisi, dia mengatur susunan pengumpulan roh yang besar di Xiao Tiandi, yang merupakan ruang kesadaran, dan ada lebih dari satu untuk membantu Xiao Tiandi menelan lebih banyak energi spiritual. Di sisi lain, dia juga mengatur beberapa formasi besar untuk memungkinkan ramuan di ruang kesadaran dan dunia kecil saling memberi nutrisi untuk mencapai efek win-win. Si Tu Yufan berkata, Tuan Tianli, saya mendengar bahwa Menara Huaxia sangat berisik akhir-akhir ini. Mengapa Anda tidak pergi ke Menara Huaxia? Mungkin Anda dapat menyatukan banyak kekuatan untuk melawan klan bintang. Anda menjadi lebih kuat. Saya percayalah bahwa Star Destroyer Alliance akan datang kepadamu atas inisiatifku sendiri. Menara Huaxia. Menara Huaxia memang terkenal. Kuncinya mereka memiliki alkemis yang pandai alkimia. Jika mereka mau maju, mereka memang bisa menyatukan banyak kekuatan. Si Tu Yufan berkata Menara Huaxia sedang melakukan bisnis. Selama itu bermanfaat bagi mereka, mereka harus memimpin. Si Tu Yufan, apakah kamu kenal pemilik gedung Huaxia? Tanya Tianli. Saya pernah membantu teman pemilik gedung Huaxia menemukan banyak ramuan bermutu tinggi. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya, kata Si Tu Yufan. Tianli berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia Si Tu Yufan, selama Anda membantu menghubungi Menara Huaxia dan meminta Menara Huaxia maju untuk menyatukan semua kekuatan, saya tidak akan meminta ular hijau kosong dari Anda hari ini. Si Tu Yufan merenung sejenak dan berkata, Oke. Masalah ini ada di pundak saya. Saya pasti akan menemukan cara untuk meyakinkan pemilik gedung Huaxia. Anda, klan Titan, juga harus mengambil tindakan aktif dan menghubungi lebih banyak kekuatan dengan kebaikan selama ada beberapa kekuatan besar di tahap awal United. Saya pikir ada banyak potensi untuk membentuk aliansi. Oke, saya percaya sekali. Saya akan pergi ke pasar sesegera mungkin dan meminta orang-orang menghubungi kekuatan lain. Tuan Tianli, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkan pemilik Menara Huaxia. Si Tu Yufan mengangguk. Setelah itu, dia berpamitan pada Tianli dan langsung kembali ke pasar. Ada masalah sekarang. Jika Tianli ingin Si Tu Yufan dan pemilik Menara Huaxia muncul pada saat yang sama, itu akan merepotkan. Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu benar-benar melakukannya sendiri. Namun, hal kecil ini tidak mengganggunya, dan dia segera memikirkan caranya. Bos, kami menerima banyak ramuan di sini, semuanya dibuat oleh temanmu. Si Tu Yufan berkata, Oke, beri aku ramuan itu, dan aku akan pergi mencari teman untuk memurnikan ramuan itu. Selain itu, jika orang kuat dari klan Titan datang menemuiku baru-baru ini, dia harus memberitahuku. Iya bos. Si Tu Yufan meninggalkan Menara Huaxia dan tiba di Kurong Star. Dia pertama-tama meluangkan waktu untuk menyempurnakan ramuan tersebut sehingga dia dapat menyelesaikan transaksi kapan saja. Setelah pemurnian ramuan selesai, dia menghentikan latihan Yulong dan bersiap untuk mencari tahu bagaimana keadaan para pembudidaya lainnya. Yufan, kamu kembali. Yulong sangat senang. Si Tu Yufan berkata, Yulong, apakah 18 arhat sudah cukup terkumpul? Beberapa dari 18 arhat telah menerobos ke tahap tengah alam penghancur kekosongan, dan ada juga orang-orang di benua pelangi yang telah menerobos. Sekarang kekuatan kita semakin kuat, tetapi kita kekurangan pertarungan yang sebenarnya, yang menurutku salah. Kata Yulong. Saya juga telah mempertimbangkan aspek ini. Nanti, ketika jaringan intelijen ditingkatkan, biarkan mereka keluar untuk berlatih lebih banyak. Jika ada berita tentang klan bintang, saya bisa segera menghubungi mereka. Kata Si Tu Yufan. Yulong berkata ada banyak orang kuat di luar sekarang. Jika orang kuat dari klan bintang tiba-tiba muncul, kita tidak akan bisa menghubungi mereka. Itulah yang saya takuti. Si Tu Yufan mengangguk dan berkata, situasinya akan segera berubah. Yulong bertanya, apakah kamu punya rencana baru? Tidak buruk. Saya berencana menggunakan nama Menara Huaxia untuk menyatukan beberapa kekuatan netral untuk melawan klan bintang guna melindungi diri kita sendiri. Si Tu Yufan berkata klan Titan telah setuju, dan mereka akan menghubungi kekuatan yang mereka miliki, baik hubungan dengan. Setelah aliansi terbentuk, kita dapat meminjam jaringan intelijen di tempat mereka. Yulong berkata para Titan adalah kekuatan yang mapan. Akankah mereka benar-benar bersekutu dengan kita? Yulong, jangan lupa, kita memiliki alkemis yang kuat, kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Dia tiba-tiba bertanya, Yulong, level alkimiamu sudah mencapai level berapa sekarang?
Saya malu untuk mengatakan bahwa meskipun saya telah diajar oleh senior Tianqi, sejauh ini, saya hanya bisa menyempurnakan pil pemecah kekosongan. Situ Yufan tersenyum dan berkata, Yulong, kamu sudah sangat baik. Alkemis yang bisa menyempurnakan pil pemecah kekosongan sangat populer di langit berbintang yang tak berujung. Benar, Yulong akhirnya tersenyum. Saya punya banyak ramuan untuk pil pemecah kekosongan di sini. Anda bisa menggunakannya untuk berlatih. Untuk pemurnian ramuan, Anda perlu menyempurnakan lebih banyak ramuan untuk meningkatkan tingkat alkimia Anda. Oke, Yulong sangat senang. Faktanya, dia sebagian besar tidak memiliki kesempatan untuk berlatih. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan kesulitan menyempurnakan pil kekacauan. Di masa lalu, ramuan bermutu tinggi terlalu sedikit dan tidak bisa disia-siakan begitu saja. Sekarang Situ Yufan membantu orang lain memurnikan ramuan dan mengumpulkan banyak ramuan, jadi dia berani memberikannya kepada Yulong untuk pelatihan. Yulong, selagi kita tidak berlatih sekarang, ayo jalan-jalan. Wajah Yulong penuh rasa malu, tapi juga penuh kegembiraan. Oke. Mereka berdua hanya punya sedikit waktu sendirian, dan mereka berdua senang mendapat kesempatan seperti itu. Situ Yufan tidak takut membuang waktu kali ini. Dia berjalan-jalan bersama Yulong dan bersantai selama beberapa hari. Pada hari ini, dia menerima kabar bahwa orang kuat dari klan Titan sedang menunggunya di Menara Huaxia. Setelah mendapat kabar tersebut, Situ Yufan berkata, Yulong, saya harus segera ke Menara Huaxia. Orang-orang kuat dari klan Titan ada di sini. Yufan, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Yulong bertanya. Tidak, kamu bisa pergi berlatih dan aku akan menyapa mereka. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Keduanya berpisah, dan Situ Yufan bergegas ke Menara Huaxia secepat mungkin. Di Menara Huaxia, dia tidak hanya menyederhanakan Tianli, tetapi juga bertemu dengan beberapa orang kuat yang bukan dari klan Titan. Anda pasti Tuan Tianli, saya mendengar Situ Yufan mengatakan itu. Situ Yufan menghampiri untuk menyapa dengan senyuman di wajahnya. Anda adalah pemilik gedung Huaxia. Senang bertemu dengan Anda, kata Tianli. Situ Yufan berkata, saya Yang Long, pemilik gedung Huaxia. Saya telah mempertimbangkan dengan cermat apa yang dikatakan Situ Yufan. Saya berjanji untuk memimpin dan menyatukan beberapa kekuatan untuk menjaga dari invasi klan bintang dan maju serta mundur bersama. Tuan Yang Long, senang sekali Anda bersedia memimpin, kata Tianli dengan gembira. Ya, faktanya, kami selalu ingin membentuk aliansi, tapi sayangnya tidak ada yang memimpin, dan tidak ada kekuatan yang memiliki daya tarik yang cukup. Tianli berkata, Tuan Yang Long, ini adalah perwakilan dari beberapa kekuatan besar. Mereka kebetulan ada di pasar, jadi saya membawanya ke sini. Semuanya boleh bergabung. Mari kita bahas sekarang. Karena kita ingin membentuk aliansi, kita harus memikirkan nama dan membahas detail kerjasamanya. Tianli berkata, Tuan Yang Long, terserah Anda untuk memutuskan nama aliansi. Kami tidak keberatan. Situ Yufan melakukan bagiannya, berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu kita sebut saja aliansi kemandirian. Saya berharap semua orang dapat bergabung di masa depan untuk mandiri dan mandiri. Aliansi kemandirian adalah nama yang bagus. Itulah namanya. Tujuan dari aliansi kita adalah, pertama-tama, untuk melindungi diri sendiri. Jika musuh yang kuat ingin menyerang kekuatan manapun dalam aliansi, kekuatan lain harus membantu sepenuhnya melawan musuh yang kuat. Kami tidak akan menyerang orang lain kecuali mereka menyerang kami, dan kami tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, kata Situ Yufan. Tianli berkata, saya setuju. Tuan Yang Long, kami punya permintaan kecil. Bisakah Anda mengatakan sesuatu yang baik kepada teman Anda dan membantu kami menyempurnakan lebih banyak ramuan? Tentu saja, kita akan menjadi sekutu di masa depan, jadi aku pasti akan membantumu dalam hal ini. Namun, kita masih harus menyiapkan standar minimum. 2 porsi ramuan untuk memurnikan tungku ramuan, kata Situ Yufan. Bab 974 Yang Yi kembali. Situ Yufan membahas beberapa perjanjian untuk aliansi kemandirian dengan 6 orang kuat yang hadir. 6 kekuatan utama termasuk Menara Huaxia dan Klan Titan, total 7 kekuatan besar, membentuk aliansi kemandirian. Semuanya, aliansi kemandirian telah resmi didirikan mulai hari ini. Anda dapat merekrut beberapa kekuatan yang bersahabat dengan kami untuk bergabung dengan kami dan memperkuat kekuatan aliansi kemandirian. Namun ada satu hal, kami tidak ingin kekuatan yang bersahabat dengan klan bintang, karena musuh klan bintang terlalu banyak. Jika musuh kuat klan bintang datang ke rumah kita karena kekuatan tertentu, kita akan mencari masalah. Situ Yufan berkata dengan keras.
Tianli berkata benar, musuh klan bintang ada di mana-mana di langit berbintang yang tak berujung. Sebaiknya kita tidak terlibat dengan klan bintang. Jangan khawatir, kami memiliki rasa proporsional masing-masing. Saya yakin tidak lama lagi, kami akan memiliki lebih dari 20 sekutu. Tentu saja, semakin banyak sekutu, semakin baik. Meskipun kita tidak bisa bersaing dengan kekuatan super itu, selama kita memiliki lebih banyak sekutu, kita masih bisa sejajar dengan Star Destroyer Alliance dan Star Clan, berkata sambil tersenyum. Dia berhenti dan melanjutkan satu hal lagi, jaringan intelijen kita harus dibagikan. Setelah jejak orang kuat Star Clan atau Star Destroyer Alliance ditemukan, mereka harus dilaporkan ke kekuatan lain sesegera mungkin. Setiap orang harus berhati-hati untuk menghindari kerugian besar. Tianli berkata siapapun yang bergabung dengan aliansi independen kami harus membangun titik kontak di pasar. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menghubungi mereka jika terjadi sesuatu. Ini ide yang bagus. Memiliki kontak poin tidak hanya memudahkan penyampaian berita, tapi juga memudahkan diskusi. Tianli berkata Guru Yang Long, karena kami telah membentuk aliansi kemandirian, kami masih membutuhkan seorang pemimpin. Di antara pasukan kami, Anda memiliki daya tarik paling besar, jadi Anda harus menjadi pemimpin pertama dari aliansi kemandirian. Oke, saya tidak akan menundanya lagi. Ketika sekutu kita bertambah di masa depan, kita akan membahas pemilihan kembali pemimpin aliansi. Situ Yufan tidak menolak. Tianli menyarankan Tuan Yang Long, kita harus membeli rumah untuk digunakan sebagai kantor aliansi kemandirian. Di masa depan, jika ada lebih banyak orang, mereka akan datang ke gedung Huaxia setiap saat, yang akan mempengaruhi bisnis gedung Huaxia. Oke, Situ Yufan langsung setuju kantor harus memiliki orang-orang dari semua angkatan yang bertanggung jawab, dan kita bisa mendiskusikan masalah apapun. Setuju. Semua orang berkata serempak. Dengan cara ini, Liga Kemandirian didirikan. Suatu hari kemudian, sebuah rumah sakit independen ditemukan, dan aliansi kemandirian secara resmi meluncurkan tandanya. Mengenai masalah pengiriman orang kuat, Situ Yufan berpikir dengan hati-hati dan mengirimkan orang kuat dari benua Tianhong. Dia tidak takut orang-orang berkuasa di benua Tianhong akan mengetahui kebenarannya. Bagaimanapun, masalah ini juga bermanfaat bagi benua Tianhong. Saat ini, orang-orang kuat dari benua Tianhong dan Dongtu Shenzhou adalah satu, dan mereka dihitung sebagai satu kekuatan. Setelah kekuatan mereka tumbuh di masa depan, belum terlambat untuk terpecah menjadi dua kekuatan. Setelah pembentukan aliansi kemandirian, 7 kekuatan besar menempatkan orang-orang yang berkuasa, dan mereka semua mulai menarik lebih banyak kekuatan untuk bergabung dengan aliansi kemandirian. Pada saat yang sama, mereka melakukan pekerjaan yang baik dalam publisitas untuk membangun momentum aliansi kemandirian. Tak butuh waktu lama hingga berita berdirinya aliansi independen menyebar ke seluruh planet sekitarnya. Pernahkah kamu mendengarnya? Pemilik gedung Huaxia memimpin dan menyatukan banyak kekuatan besar untuk membentuk aliansi kemandirian. Bahkan klan Titan pun ikut bergabung. Saya juga pernah mendengarnya. Saya ingin tahu apakah kita, Ling Qingshan, memenuhi syarat untuk bergabung dengan aliansi kemandirian. Ada banyak manfaat bergabung dengan aliansi kemandirian, karena pemimpin aliansi kemandirian mengetahui alkemis yang sangat kuat. Pembentukan aliansi kemandirian sangat baik sehingga kita juga hendaknya bergabung dengan aliansi kemandirian. Dalam waktu kurang dari sebulan, jumlah sekutu di aliansi kemandirian meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jika Anda ingin menjadi sekutu aliansi independen, syaratnya tidak ketat, selama Anda tidak ada hubungannya dengan Star Clan dan kekuatan Anda lumayan. Mungkin tidak ada kekuatan apapun di Tiongkok Timur yang dapat memenuhi kondisi seperti itu, tetapi di langit berbintang yang tak berujung, ada terlalu banyak kekuatan yang memenuhi kondisi tersebut. Situ Yufan dan yang lainnya tidak akan menolak siapapun yang datang, dan tentunya mereka berharap dapat menyatukan lebih banyak kekuatan. Mengumpulkan pasir ke dalam menara, tidak masalah kekuatan lemahnya. Selama ada lebih banyak kekuatan yang membentuk aliansi, bahkan kekuatan super itu tidak akan berani memprovokasi mereka. Terlebih lagi, beberapa kekuatan inti dari aliansi kemandirian tidaklah lemah. Misalnya, klan Titan jelas merupakan ras yang dapat dihitung di langit berbintang yang tak berujung meskipun ia kesepian dan unta kurus lebih besar darinya seekor kuda, ia masih sangat kuat. Saat sekutu bertambah, Situ Yufan menjadi sibuk. Sebagai upaya terakhir, dia meminta Yulong membantunya membuat ramuan. Jika menyangkut penyempurnaan pil kondensasi dan pil pemecah kekosongan, Situ Yufan akan menyerahkan semuanya pada Yulong. Hanya ketika menyempurnakan pil kekacauan barulah dia mengambil tindakan sendiri. Sejauh ini,
Belum ada yang mendekatinya untuk menyempurnakan pil roh langit karena ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh luar angkasa terlalu langka. Di sisi lain, setiap orang memberi Situ Yufan, pemimpin aliansi, beberapa wajah dan mengurus bisnis gedung Huaxia, yang membuat bisnis gedung Huaxia lebih baik. Kini di seluruh pasar, bisnis Huaxia Building pasti bisa menduduki peringkat 3 besar. Anda tahu, banyak toko telah buka selama ribuan tahun dan memiliki reputasi yang terakumulasi selama ribuan tahun. Gedung Huaxia sudah lama tidak didirikan, dan sungguh merupakan keajaiban bahwa bisnis ini berkembang pesat. Situ Yufan menjadi sangat sibuk, tetapi mendapat banyak keuntungan. Pada hari ini, Yang Yi kembali dari Tiongkok Timur dan membawa banyak berita. Setelah Situ Yufan mengetahuinya, dia keluar dari urusan rumit dan bergegas menemui Yang Yi. Yang Yi, bagaimana situasi terkini di Tiongkok Timur? Yang Yi tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja di Tiongkok Timur. Banyak kekuatan di Tiongkok Timur berterima kasih atas ramuan yang kami kirim kembali. Awalnya, para biksu senior juga ingin keluar untuk membantu kami, tetapi saya menolaknya. Tiongkok Timur adalah target klan bintang, dan beberapa orang kuat harus dibiarkan menjaganya. Kami memiliki cukup tenaga di sini, dan tidak perlu menarik orang kuat dari Tiongkok Timur. Situ Yufan, kudengar kamu membentuk aliansi independen, dan sekarang ada lusinan sekutu. Benarkah? Yang Yi berkata sambil tersenyum. Tentu saja, bahkan orang-orang kuat dari klan Titan telah bergabung dengan aliansi kemandirian. Ketika aliansi kemandirian menjadi lebih kuat, aliansi penghancur bintang pasti akan menghubungi kami. Aliansi penghancur, dan akan lebih mudah menangani klan bintang. Situ Yufan berkata sambil tersenyum. Yang Yi sedikit khawatir Situ Yufan, kekuatan yang Anda tarik sangat netral. Alasan mengapa mereka bergabung mungkin untuk menemukan Anda membuat ramuan. Begitu terjadi perang dengan klan bintang, saya khawatir mereka akan menolak untuk berpartisipasi. Pasti ada kekuatan seperti yang kamu sebutkan, dan jumlahnya banyak. Namun, klan bintang sangat mendominasi dan merajalela di langit berbintang yang tak berujung, membuat terlalu banyak kekuatan takut. Begitu klan bintang tiba, beberapa kekuatan di aliansi independen pasti akan bergabung dengan kami. Kami juga memiliki kekuatan yang lebih besar, kata Situ Yufan. Yah, aku tidak bisa memberitahumu apapun, kata Yang Yi. Situ Yufan berkata Yang Yi, sekarang kita dapat menggunakan jaringan intelijen sekutu aliansi kemandirian. Berita apapun dapat dikirimkan lebih cepat. Setiap orang dapat keluar lebih banyak untuk mempertajam keterampilan mereka dan meningkatkan pengalaman tempur mereka yang sebenarnya. Karena semua orang terobosan dalam budidaya, partisipasi dalam perang terlalu sedikit. Oke, saya juga ingin keluar dan mengasah keterampilan saya. Ini tidak seperti berlatih dalam pengasingan. Yang Yi berkata dengan penuh semangat. Situ Yufan berkata ingat, begitu kamu mengetahui berita tentang klan bintang, kamu akan segera kembali ke bintang Kurong tanpa menunda sedikit pun. Jangan khawatir, aku akan memberitahu yang lain. Oke, kalau begitu saya akan pergi dan mengerjakan aliansi independen. Sebagai pemimpin aliansi, terkadang saya sangat sibuk. Dia segera pergi, merasa sangat santai karena dia tahu bahwa Tiongkok Timur aman. Ada juga pohon aneh. Pohon aneh dapat menelan kekuatan kesadaran spiritual dan mengembalikannya ke ruang kesadaran, dan ruang kesadaran juga dapat menyerap kekuatan kesadaran spiritual dan mengirimkannya ke pohon aneh. Ruang kesadaran dan pepohonan aneh juga bisa saling melengkapi dan tumbuh bersama. Jika orang lain melihat dunia kecil Situ Yufan pasti akan terkejut. Namun, dia tidak akan memberitahu orang lain bahwa dunia kecilnya adalah ruang kesadaran. Selain dia, satu-satunya yang memiliki harta karun seperti ruang kesadaran adalah Yulong. Tidak akan lama lagi Yulong akan menerobos dan menjadi orang kuat di tahap akhir alam penghancur kekosongan, dan dia tidak akan menerobos menjadi orang kuat di puncak alam penghancur kekosongan dalam waktu singkat. Situ Yufan telah memikirkannya dan akan memberitahu Yulong kapan waktunya tiba untuk membiarkan Yulong mengintegrasikan pagoda ke dalam ruang yang kacau untuk membentuk dunia kecil yang unik. Adapun sahabat yang lain, memberitahukannya kepada mereka tidak masuk akal dan tidak perlu. Demi menerobos kemacetan dan rangkaian kejadian berikutnya, Situ Yufan membuang banyak waktu. Dia belum tahu apa yang terjadi di luar, jadi dia buru-buru meninggalkan rumah. Setelah meninggalkan Bea Cukai, Situ Yufan bergegas ke kantor aliansi kemandirian pasar secepatnya. Melihat Situ Yufan muncul, semua orang menunjukkan kegembiraan. Pemimpin, Anda akhirnya kembali. Aliansi independen sekarang memiliki banyak hal yang menunggu untuk Anda tangani. Yah, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu tangani.
Mari kita bicarakan itu. Situ Yufan sangat tenang. Kami telah mengumpulkan banyak ramuan, dan ada masalah lain yang perlu Anda tangani secara pribadi, kata Tianli. Situ Yufan sedikit terkejut, apa yang terjadi? Ada keluarga kuno di bidang bintang yang berdekatan dengan kita, yang disebut keluarga naga sejati. Orang-orang mereka semua memiliki darah naga, berbakat dan kuat. Keluarga ini mengirimkan ahli alam kekosongan pemecah puncak, yang sangat. Aku ingin bertemu denganmu, kata sang dewa. Di mana dia? Kita akan segera menemuinya, kata Situ Yufan cepat. Dia selalu menghormati orang-orang kuat dengan kultivasi yang luar biasa. Pemimpin, silakan ikut dengan saya tahu di mana dia akan tinggal, kata Tianli. Tak lama kemudian, Situ Yufan dan yang lainnya tiba di sebuah penginapan yang sangat mewah. Tianli membawa Situ Yufan langsung ke kamar tempat tinggal dinasti Ming yang berkuasa. Senior, pemimpin aliansi kami di sini untuk memberi penghormatan kepada Anda. Tianli mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan seorang lelaki tua kekar dan agung keluar, penuh aura. Junior Situ Yufan, beri hormat kepada senior. Sikap Situ Yufan sangat hormat. Orang tua itu berkata, nama saya Long Wu. Tingkat kultivasi Anda sama dengan saya, jadi Anda tidak perlu memanggil saya senior. Panggil saya kakak kelima, ini lebih ramah. Tianli memandang Situ Yufan dengan heran. Pemimpin, Anda telah membuat terobosan lagi. Kami baru saja menerobos kemacetan, kata Situ Yufan dengan tenang. Kakak kelima, aku bertanya-tanya mengapa kamu melihatku. Situ Yufan langsung ke pokok permasalahan. Ayo masuk dan bicara. Long Wu menyambut Situ Yufan dan Tianli di dalam. Setelah memasuki rumah, Long Wu menutup pintu. Dia meminta Situ Yufan dan Tianli untuk duduk, lalu berkata perlahan, Situ Yufan, ku dengar kamu memiliki ramuan ajaib yang memperpanjang hidup. Benarkah? Saudara kelima, sejujurnya, saya memang menyempurnakan sejumlah ramuan yang memperpanjang umur, tapi saya memberikan ke-9 ramuan itu, kata Situ Yufan. Karena kamu bisa memurnikan ramuan yang memperpanjang hidup, bisakah kamu membantu keluarga naga sejati kami menyempurnakan ramuan yang memperpanjang hidup? Selama Anda dapat membantu keluarga naga sejati kami menyempurnakan ramuan untuk umur panjang, keluarga naga sejati kami bersedia bergabung dengan Aliansi Kemandirian dan menjadi anggota Aliansi Kemandirian. Situ Yufan berkata, saudara kelima, apakah Anda tahu aturan Aliansi Independen? Tentu saja, saya telah membuat beberapa pemahaman sebelum datang ke sini, dan untuk menunjukkan ketulusan kami telah mengerahkan lebih dari separuh ahli alam penghancur kekosongan dan bergegas ke sini. Situ Yufan tersenyum dan berkata, karena kakak kelima sangat tulus, saya akan sangat tidak tahu malu jika saya tidak setuju. Masalah pemurnian alkimia akan saya urus. Long Wu mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Situ Yufan. Situ Yufan melihatnya dan terlihat kaget. Cincin luar angkasa berisi 2 ramuan untuk menyempurnakan ramuan umur panjang, dan tidak ada yang hilang. Tentu saja obat utama yang disiapkan oleh Long Wu pasti tidak sebaik pantau, tapi juga tidak buruk. Dia memperkirakan ramuan umur panjang yang dimurnikan seharusnya mampu meningkatkan umur seseorang 3 hingga 4 dekade. Kakak kelima, aku perlu mempelajari ramuan ini dengan cermat sebentar sebelum aku bisa memperbaikinya, kata Situ Yufan. Ini bukan apa-apa, Long Wu berkata dengan gembira. Situ Yufan tersenyum dan berkata, kakak kelima, sambutlah keluarga naga sejatimu untuk bergabung dengan Aliansi Kemandirian. Terima kasih, Long Wu berkata dengan gembira. Kedua belah pihak dengan cepat mencapai kesepakatan, dan keluarga naga sejati secara resmi bergabung dengan Aliansi Kemandirian. Kakak kelima, karena kita semua adalah satu keluarga, kenapa kamu tidak pindah ke kantor Aliansi Independen? Saran Situ Yufan. Saya akan tinggal di sini dulu, dan ketika suku saya tiba, kita akan pergi ke kantor Liga Kemandirian bersama. Oke, kakak kelima, ucapkan selamat tinggal dulu. Bagus. Situ Yufan dan Tianli meninggalkan penginapan. Tianli sangat bersemangat pemimpin, dengan bergabungnya keluarga naga sejati, Aliansi Independen kita akan menjadi lebih kuat. Dan begitu berita ini menyebar, lebih banyak kekuatan pasti akan bergabung dengan Aliansi Independen kita. Apakah keluarga naga sejati benar-benar sekuat itu? Tanya Situ Yufan. Tianli mengangguk dan berkata itu wajar. Meskipun keluarga naga sejati bukanlah kekuatan super, kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan kekuatan biasa. Bahkan jika kita, klan Yu, dan Cyclops bersatu, aku khawatir mereka bukan naga sejati. Saingan keluarga. Selain itu, keluarga naga sejati terkait dengan klan naga ras super, siapa yang berani memprovokasi mereka? Oke, dengan cara ini,
Kita harus menggunakan kekuatan keluarga naga sejati untuk memenangkan lebih banyak kekuatan, kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Pemimpin, serahkan masalah ini padaku, aku akan menanganinya dengan baik. Tianli menawarkan diri. Serahkan padamu, kata Si Tu Yufan sambil tersenyum. Aku akan melakukan sesuatu. Tianli mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Si Tu Yufan pergi ke kantor Liga Independen, mengambil obat mujarab, dan mundur lagi. Dia pertama-tama menyempurnakan ramuan lain dan meluangkan waktu untuk mempelajari dan menyempurnakan ramuan untuk umur panjang. Dia menciptakan pil persik umur panjang sebelumnya, tetapi dia juga tidak tahu cara memurnikan ramuan pemanjang hidup lainnya. Sekarang ramuan itu sudah diletakkan di hadapannya, dia tidak berani mencobanya dengan mudah karena hanya ada 2 salinan ramuan itu. Jika pemurnian gagal, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar. Dari 2 ramuan itu, dia hanya perlu memberikan 1 kepada Long Wu, dan ramuan yang tersisa adalah miliknya. Obat mujarab yang memperpanjang hidup sungguh tak ternilai harganya, dan sangat mudah digunakan untuk memenangkan hati para ahli terbaik. Oleh karena itu, saat menyempurnakan ramuan untuk umur panjang, dia sangat berhati-hati dan tidak berani bertindak enteng. Si Tu Yufan menyempurnakan semua ramuan lainnya dan mempelajarinya dalam waktu lama sebelum dia mulai menyempurnakan ramuan untuk umur panjang. Ini masih berasal dari pengalaman sebelumnya dalam menyempurnakan pil buah persik umur panjang, jika tidak, dia tidak akan berani memulainya secepat itu. Setelah semuanya siap, Si Tu Yufan mulai menyempurnakan. Berbagai ramuan diubah menjadi cairan spiritual di bawah kekuatan api ilahi, dan residunya dimurnikan. Berbagai cairan spiritual bergabung menjadi satu, mengalir di dalam kuali naga api. Saat kekuatan api ilahi memanas, air dalam cairan spiritual menjadi semakin berkurang, dan cairan spiritual mulai mengering. Si Tu Yufan mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan mulai memadatkan obat mujarab. Langkah ini memang krusial, namun kesadaran spiritual Si Tu Yufan saat ini sangat kuat, sehingga tidak sulit baginya. 9 ramuan spiritual bulat terbentuk, Si Tu Yufan melakukan teknik pengumpulan ramuan dan mulai mengumpulkan ramuan. Setelah tungku ramuan dimurnikan, Si Tu Yufan mencium aroma obat dan merasa sangat puas. Dia beristirahat sebentar dan terus menyempurnakan ramuan batch kedua. Dia memiliki terlalu sedikit ramuan untuk umur panjang. Meskipun dia masih memiliki 9 pil buah persik umur panjang, pil buah persik umur panjang sangat efektif, dan dia benar-benar tidak ingin memberikannya begitu saja untuk memenangkan yang kuat. Dengan tungku ramuan ini, dia bisa menggunakannya untuk memenangkan yang kuat, dan menjaga ramuan persik umur panjang untuk rakyatnya sendiri. Memurnikan obat mujarab gelombang kedua bahkan lebih mudah, dan Si Tu Yufan menyempurnakannya dengan mudah. Setelah menyempurnakan ramuan untuk umur panjang, Si Tu Yufan segera meninggalkan pengasingan dan mengirimkan ramuan itu ke Long Wu. Si Tu Yufan tiba di kediaman Long Wu, tepat ketika orang-orang kuat lainnya dari alam penghancur kekosongan keluarga naga sejati tiba. Keluarga naga sejati memang sangat kuat. Hanya dalam satu keluarga, ada lebih dari 100 orang kuat di alam penghancur kekosongan saja, termasuk Long Wu. Melihat Si Tu Yufan muncul, Long Wu segera memperkenalkan anggota sukunya kepadanya. Teman keluarga naga sejati, selamat datang untuk bergabung dengan aliansi independen. Terima kasih banyak telah datang membantu kami melawan klan bintang, kata Si Tu Yufan sambil menangkupkan tangan. Long Wu berkata karena kita sudah menjadi sekutu, inilah yang harus kita lakukan. Saudara kelima, saya telah menyempurnakan ramuannya. Anda dapat mengambilnya dan melihat apakah Anda puas. Si Tu Yufan menyerahkan cincin luar angkasa kepada Long Wu. Seluruh tubuh Long Wu gemetar saat dia meminum ramuan itu. Dia mengeluarkan botol giok, membukanya, menciumnya, dan memuji saudara Si Tu Yufan, keterampilan alkimia Anda luar biasa. Pil umur panjang yang Anda sempurnakan jelas merupakan pil umur panjang terbaik yang pernah saya lihat. Jadi ini pil umur panjang, kata Si Tu Yufan terkejut. Long Wu terkejut dan berkata saudara Si Tu Yufan, apakah kamu tidak tahu sama sekali metode pemurnian Yishu Dan? Benar, obat mujarab pemanjang hidup yang saya saring sebelumnya disebut pil persik umur panjang, dan saya menelitinya sendiri. Itu karena saya tidak punya resep pil umur panjang, jadi saya tidak punya pilihan selain meneliti resepnya, dan perbaiki sendiri, kata Si Tu Yufan. Long Wu berulang kali kagum saya harus mengatakan, Anda benar-benar jenius yang tiada taraf dalam bidang alkimia. Kakak kelima, kamu terlalu murah hati. Si Tu Yufan sedikit malu. Saudara Si Tu Yufan, orang-orang kami semua ada di sini sekarang. Kami akan pergi bersamamu ke kantor aliansi kemandirian, kata Long Wu.
Oke, hebat sekali. Setelah anggota klanmu pergi, berlatihlah membentuk formasi dengan musuh dan bertarung melawan seni bintang klan bintang, kata Situ Yufan dengan gembira. Situ Yufan sangat senang keluarga naga sejati bergabung dengannya. Kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat lagi, dan ini sangat menggembirakan. Situ Yufan secara pribadi mengambil anggota kuat dari keluarga naga sejati, membantu mereka mengatur akomodasi, dan kemudian mengajari mereka formasi 3 bakat Hunyuan. Formasi Sacai Hunyuan hanya membutuhkan 3 orang untuk membentuk sebuah formasi, dan kekuatan pertahanan serta serangannya sangat luar biasa. Semakin banyak orang, semakin kuat formasinya. Apalagi formasi 3 bakat Hunyuan tidak terlalu sulit dan cocok untuk promosi. Orang-orang dari keluarga Zenlong jelas mengetahui reputasi Sacai Hunyuan dan mempelajarinya dengan serius. Tidak butuh waktu lama bagi keluarga Zenlong untuk menguasai 3 talenta Hunyuan, dan langkah selanjutnya adalah proses menjadi mahir. Situ Yufan mengucapkan selamat tinggal pada Long Wu dan pergi untuk melihat apakah ada masalah lain di aliansi independen yang perlu dia tangani secara pribadi. Di saat yang sama, dia juga membutuhkan waktu untuk memahami situasi aliansi independen. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda bisa menang dalam setiap pertempuran. Tentu saja, prioritas utama adalah memahami situasi bangsanya sendiri. Situ Yufan menemukan Dewa Surga dan bertanya, Dewa Surga Senior, berapa banyak orang kuat dari alam penghancur kekosongan yang kita miliki di aliansi independen sekarang? Pemimpin, tolong tebak. Dewa itu berkata sambil tersenyum. Apakah ada 2.500 orang kuat di alam penghancur kekosongan? Kata Situ Yufan. Sang dewa tersenyum dan berkata terlalu banyak untuk dikatakan, sekarang aliansi independen kita memiliki lebih dari 3.000 pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan yang telah bergegas ke kantor. Tentu saja, beberapa dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik alam kekosongan terobosan yang berada di puncak senyuan alam dibuat. Sungguh luar biasa ada begitu banyak orang kuat di alam penghancur kekosongan, seru Situ Yufan. Pemimpin, Anda tidak tahu bahwa sekarang kami memiliki reputasi yang bagus dan banyak kekuatan ingin bergabung dengan kami. Kami melakukan inspeksi yang lebih ketat, jika tidak, lebih banyak pasukan akan bergabung, kata Dewa. Situ Yufan mengangguk dan berkata bagus sekali. Luangkan waktu untuk membiarkan mereka berlatih formasi bersama. Saya memperkirakan kelompok kuat klan bintang akan segera tiba, sehingga kita hanya punya sedikit waktu untuk bersiap. Jangan khawatir, masalah ini diselesaikan secepatnya. Dewa Senior, ada juga kumpulan pil pemecah kekosongan dan pil kekacauan di sini, yang saya sempurnakan sendiri. Anda dapat membagikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Ramuan ini harus digunakan untuk meningkatkan kekuatan orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan tidak dapat diberikan kepada mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, kata Situ Yufan. Untuk meningkatkan kekuatannya, Situ Yufan kembali bermurah hati. Pemimpin, saya berterima kasih atas nama orang-orang kuat itu. Kita semua adalah satu keluarga, jadi sama-sama. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Dia siap untuk pergi dan terus berlatih dalam pengasingan. Pada saat ini, seorang pria kuat berlari masuk dengan tergesa-gesa. Dewa Senior, pemimpin aliansi. Apa yang terjadi? Dewa bertanya. Yang kuat dari klan bintang telah muncul. Mereka mengirim sekelompok besar orang kuat kali ini. Situ Yufan bertanya di mana orang kuat dari klan bintang. Kita hampir mencapai wilayah bintang penghancur angin. Wilayah bintang Zanfeng adalah wilayah bintang yang berbatasan dengan wilayah bintang tempat negara bagian bumi timur berada. Orang-orang kuat dari klan bintang datang dengan sangat cepat. Situ Yufan sedikit terkejut bagaimana konfigurasi tim besar klan bintang. Dewa berkata tim klan bintang biasanya memiliki lebih dari 1.000 orang, dan 3 kapten dan wakil kapten setidaknya berada di puncak alam penghancuran kekosongan. Kekuatan yang memungkinkan klan bintang mengirim tim secara langsung jarang terjadi di langit berbintang yang tak ada habisnya. Tim yang besar, tampaknya klan bintang masih mengagumi kami. Situ Yufan berkata sambil tersenyum tetapi ketika mereka tiba, kami akan memberi mereka kejutan besar. Dia berpikir sejenak dan berkata atur beberapa orang kuat untuk berlatih di ruang kesadaranku dan berhenti muncul di luar untuk saat ini, jangan sampai klan bintang mengetahui situasi kita yang sebenarnya. Dewa bertanya saya akan segera membuat pengaturan. Berapa banyak orang kuat yang harus kita sembunyikan? Sembunyikan 1.200 orang yang berkuasa. Sembunyikan orang yang lebih kuat di puncak alam kekosongan yang hancur, hanya menyisakan 2 atau 3. Dewa itu mengangguk dan berkata, saya akan segera mengaturnya. Tidak lama kemudian, sang dewa muncul di depan Situ Yufan bersama sejumlah besar orang kuat.
Situ Yufan memberikan penjelasan dan membawa mereka ke dalam ruang kesadarannya. Dia melihatnya, dan semuanya adalah mereka yang berada di puncak alam penghancur kekosongan yang telah meminum pil persik panjang umur. Tidak ada yang mengira bahwa orang-orang kuat yang sekarat ini juga dapat berpartisipasi dalam perang. Dengan lebih dari 1.000 orang kuat bersembunyi di ruang kesadaran, kantor aliansi kemandirian tiba-tiba menjadi jauh lebih kosong. Situ Yufan melakukan ini sepenuhnya untuk mencegah orang-orang kuat dari klan Bintang menyelidiki situasi tersebut. Orang-orang kuat dari klan Bintang telah menderita kerugian besar sebelumnya dan menderita banyak korban jiwa. Orang-orang kuat dari klan Bintang pasti tidak akan ceroboh kali ini. Sebelum mereka tiba di bidang bintang ini, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengetahui kekuatan aliansi independen. Pemimpin, apa lagi yang perlu kita lakukan? Dewa bertanya. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata kami tidak bisa membawa perang ke medan bintang ini, jadi kami langsung pergi ke medan bintang penghancur angin untuk melawan orang-orang kuat dari klan bintang. Biarkan semua orang bersiap, kami akan melakukannya pergi kapan saja. Oke, aku akan segera menelepon semua orang. Beberapa hari kemudian, Situ Yufan berangkat dengan hampir 2.000 orang kuat di alam pemecah kekosongan, langsung menuju wilayah bintang pemutus angin. Dia berangkat dengan begitu banyak orang kuat, yang sebenarnya membuat Star Clan merasa nyaman. Karena mereka memiliki lebih dari 1.000 orang kuat di alam penghancur kekosongan sebelumnya, dan sekarang setelah sekian lama, banyak kekuatan telah bergabung dengan aliansi kemandirian. Jika mereka hanya muncul bersama lebih dari 1.000 ahli alam penghancur kekosongan, mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan para ahli klan bintang. Jadi mereka dengan sederhana dan murah hati mengirim 2.000 ahli alam penghancur kekosongan dan langsung menuju wilayah bintang pemotong angin. Momentum di sepanjang jalan sangat besar, dan banyak orang kuat bergabung dengan tim. Saat ini, dunia wilayah bintang Zanfeng hampir didominasi oleh aliansi kemandirian, karena lebih dari separuh kekuatan di wilayah bintang Zanfeng telah bergabung dengan aliansi kemandirian. Situ Yufan dan yang lainnya berangkat untuk menaklukkan wilayah bintang pemotong angin untuk memastikan keselamatan sekutu mereka secara keseluruhan. Begitu orang-orang kuat klan bintang mengetahui kekuatan mana yang telah bergabung dengan aliansi independen, mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Cepat, percepat, kata Situ Yufan keras. Mereka bergegas ke wilayah bintang penghancur angin secepat mungkin, lalu mencari planet terbengkalai yang cocok untuk pertempuran dan mulai melakukan persiapan. Mereka tidak pergi ke tepi wilayah bintang penghancur angin karena mereka terlalu dekat dengan klan bintang yang kuat dan tidak punya cukup waktu untuk bersiap. Ketika mereka tiba di area tengah wilayah bintang penghancur angin, mereka mulai mengatur segalanya. Dewa senior, apakah ada sekutu di antara kita dan orang-orang kuat klan bintang? Ya, tapi kita tidak punya banyak sekutu. Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam beritahu mereka untuk mundur di belakang kita. Jika tidak, jika orang-orang kuat dari klan bintang mengetahui hubungan mereka dengan aliansi kemandirian, mereka pasti tidak akan melepaskan orang-orang kuat yang mereka tinggalkan. Oke, saya akan segera memberitahu orang-orang mereka dan meminta mereka menghubungi orang-orang kuat yang tinggal di belakang. Situ Yufan pergi untuk memerintahkan orang-orang yang pandai mengatur formasi. Selama itu adalah planet terlantar yang cocok untuk perang, mereka membuat pengaturan, berharap hal itu akan memberikan efek tertentu. Situ Yufan menjadi sangat sibuk, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dia selesaikan. Waktu berlalu hari demi hari, dan Situ Yufan terus memantau pergerakan orang-orang kuat klan bintang kapan saja. Orang-orang kuat dari klan bintang telah memasuki wilayah bintang penghancur angin, dan mereka datang dengan kekuatan besar. Orang-orang kuat dari klan bintang semakin dekat ke area tempat kita bertahan. Tidak bagus. Sekutu kita fraksi Zanhu dihancurkan oleh orang-orang kuat dari klan bintang. Situ Yufan bertanya apa yang terjadi dengan fraksi Zanhu. Bukankah kita sudah memberitahu mereka untuk mengungsi terlebih dahulu? Pemimpin, saya sudah mendesak mereka beberapa kali, tetapi mereka tidak mau mengungsi. Saya tidak dapat menahannya. Anda terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi kami tidak ingin memberitahu Anda hal-hal ini dan membuat Anda kesal, kata sang dewa. Situ Yufan menghela nafas hilangnya sekte Zanhu tidak diperlukan. Ini tidak boleh terjadi di masa depan. Selain itu, Anda harus memberitahu saya apapun yang mempengaruhi keselamatan sekutu Anda sehingga kami dapat membuat pengaturan. Pemimpin, jangan khawatir. Pasukan lain sudah dievakuasi. Hanya fraksi Zanhu yang lebih keras kepala. Di masa depan, area tengah wilayah bintang penghancur angin akan menjadi medan perang. Biarkan sekutu kita mengungsi menuju negara ilahi bumi timur, sejauh mungkin, agar tidak melukai pikir Ciyu, untuk beberapa saat dan berkata.
Aku akan mengaturnya sendiri. Semua sekutu kita harus mengungsi. Jika wilayahnya hilang, mereka bisa kembali lagi di masa depan. Jika ada yang meninggal, tidak akan ada peluang untuk kembali lagi di masa depan. Aku mengerti. Dewa mengangguk. Pemimpin, kami baru saja menerima kabar bahwa orang-orang kuat dari klan bintang memotong kepala anggota fraksi Zanhu di depan umum, dan mereka juga mengatakan bahwa jika ada kekuatan yang bergabung dengan aliansi kemandirian, fraksi Zanhu akan menanggung akibatnya. Situ Yufan berkata dengan sungguh-sungguh kita harus membalaskan dendam orang-orang kuat dari Sekte Zanhu. Di antara tim, ada 3 orang kuat dari Sekte Zanhu. Mereka menitikkan air mata saat mendengar berita tersebut. Star Clan, fraksi Zanhu kita pasti akan membalas dendam. Basmi semua orang kuat dari klan bintang dan balas dendam pada rekan-rekan yang mati. Situ Yufan berkata fraksi Zanhu adalah sekutu kami, dan kami semua akan membalas fraksi Zanhu. Pemimpin aliansi, kita harus menghancurkan semua pembangkit tenaga listrik klan bintang terkutuk itu. Jangan khawatir, karena mereka ada di sini, kami tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Situ Yufan mengangguk. Orang-orang kuat dari klan bintang maju dengan sangat cepat, dan beberapa hari kemudian, mereka bertemu dengan Situ Yufan dan yang lainnya. Siapa Situ Yufan? Tanya Xinglong. Situ Yufan berdiri saya Situ Yufan. Apakah kamu Situ Yufan? Kamu memang luar biasa. Kamu telah mencapai puncak alam penghancuran Void. Sepertinya kamu telah menerobos lagi. Xinglong sedikit terkejut. Situ Yufan juga sedang melihat Xinglong. Xinglong agak berbeda dari pembangkit tenaga listrik Star Clan lainnya. Dia relatif pendek di antara pembangkit tenaga listrik Star Clan, tapi dia tampan, memiliki senyum jahat di wajahnya, dan menawan tanpa henti. Situ Yufan memandangnya dan sepertinya melihat bayangan dirinya. Kamu juga tidak buruk. Kamu berada di puncak alam penghancur kekosongan, dan kamu tidak terlihat terlalu tua. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menghakimiku. Xinglong tiba-tiba menjadi marah. Situ Yufan tersenyum dan berkata saya adalah manusia dan bukan benda. Anda adalah benda, bolehkah? Manusia terkutuk, mereka hanya tahu cara berbicara, kata Xinglong dengan marah. Klan Xing orang pembawa sial itu tahu bagaimana menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Nak, jika kamu bisa bertarung denganku sendirian, jika kamu bisa menang, aku bisa pergi bersama tim. Kapten, tidak, jangan lupakan misi perjalanan kita. Xinglong tersenyum jahat dan berkata, tentu saja aku tahu misinya, tapi seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan anak ini. Oke, mari kita berduel secara adil dulu. Semua orang kuat yang hadir adalah saksinya. Situ Yufan mengangguk dan setuju. Kamu setuju untuk menerima tantangan itu, tapi aku tidak ingin melawanmu sendirian. Xinglong menggelengkan kepalanya. Dia memancarkan aura jahat yang membuat orang bertanya-tanya. Situ Yufan tidak bisa melihat orang di depannya dan tampak sedikit berhati-hati. Karena lawannya tidak mau bertarung sendirian, dia juga tidak ingin mengungkapkan kartu trufnya sebelum waktunya. Dia melirik orang-orang kuat klan bintang dan menemukan bahwa tim orang-orang kuat klan bintang ini memang kuat. Umumnya, hanya ada 3 pembangkit tenaga listrik klan Xing dalam satu brigade, tetapi brigade Xinglong memiliki 5 pembangkit tenaga listrik puncak alam kekosongan rusak. Terlebih lagi, ada juga orang kuat di tahap awal alam transformasi dewa yang tersembunyi di dalam tim. Situ Yufan bahkan tidak memperhatikan orang kuat di alam transformasi dewa, karena tingkat kultivasinya hanya di tahap tengah dari alam penghancur kekosongan, jadi dia tidak memperhatikan sama sekali. Orang-orang kuat dari klan bintang tidak lebih dari itu. Pangeran ketigamu itu begitu sombong dan sombong hingga dia mati di tanganku. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang kuat dari klan bintang berubah, dan mereka semua memandang Situ Yufan dengan ganas, ingin segera memakannya. Xinglong adalah pengecualian. Dia masih memandang Situ Yufan dengan senyuman jahat. Nak, jika kamu membasmi orang kuat dari klan bintangku, kamu akan mati. Jika kamu membasmi pangeran ketiga, kamu akan mati dengan menyedihkan, karena kita orang akan membalaskan dendamnya. Aku akan mendapatkannya kembali ribuan kali, sehingga kamu bisa sudah cukup menderita. Dia berbicara dengan nada meremehkan dan tampak sangat baik. Namun, Situ Yufan merasakan niat membasmi dan semburan hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Terlebih lagi, aura jahat di tubuh Xinglong sangat berat. Dia pasti telah membasmi banyak orang di masa lalu untuk membentuk aura jahat yang begitu menakjubkan. Semua itu membuat Situ Yufan tidak berani meremehkan pihak lain. Menghadapi Xinglong, Situ Yufan tampak seperti biasa dan tidak terpengaruh. Xinglong sedikit terkejut melihat Situ Yufan bisa melakukan ini.
Dia juga mengamati dan memikirkan bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pejabat senior Star Clan. Hingga saat ini, ia belum melihat kartu truf Situ Yufan, sehingga ia tahu lawannya akan sulit dihadapi. Terlebih lagi, ada lebih dari 2000 ahli alam penghancur kekosongan di belakang Situ Yufan, dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Xinglong tidak memikirkannya lama sebelum mengambil keputusan. Dia dengan lantang memerintahkan serang dan langsung menuju ke pedalaman musuh. Sekelompok besar orang kuat dari klan bintang membentuk formasi dan menyerang area di mana Situ Yufan dan yang lainnya relatif lemah. Saat Situ Yufan melihat ini, dia langsung terkejut minggir, jangan hentikan dia. Namun masih ada beberapa orang kuat yang mundur terlalu lambat dan dibasmi oleh orang kuat dari klan bintang. Ketika teriakan itu keluar, ekspresi banyak pria kuat di aliansi kemandirian berubah. Terutama ketika mereka melihat orang-orang kuat dari klan bintang bergegas ke wilayah pengaruh aliansi independen, banyak orang menjadi khawatir tentang orang-orang kuat dari pasukan mereka sendiri yang tetap tinggal. Mereka sudah banyak melihat dan mendengar tentang keganasan orang-orang kuat klan bintang, jadi akan aneh jika mereka tidak takut. Melihat pria kuat dari klan bintang bergegas mendekat, dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Ekspresi Situ Yufan berubah drastis. Dia tahu apa yang dipikirkan orang-orang kuat dari klan bintang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera memerintahkan cepat. Ikuti terus orang-orang kuat dari klan bintang itu, dan kita tidak boleh membiarkan mereka bertindak secara serampangan. Situ Yufan memimpin dan mengejarnya. Mereka mengejar, dan orang-orang kuat dengan tingkat kultivasi tinggi dapat mengimbanginya, tetapi orang-orang kuat di tahap awal alam penghancuran Void jelas tidak secepat orang-orang kuat dari klan bintang di tingkat yang sama, dan mereka secara bertahap tertinggal di belakang. Situ Yufan dengan cepat memberitahu Yulong bahwa orang-orang kuat di tahap awal alam kekosongan yang hancur itu ke dalam pagoda, lalu ikuti mereka. Dia memimpin orang-orang kuat dengan tingkat kultivasi di atas tahap tengah alam penghancur kekosongan dalam pengejaran, mengikuti orang-orang kuat dari klan bintang. Dia harus membawa lebih banyak orang kuat di sekelilingnya, jika tidak orang kuat dari klan bintang akan tiba-tiba menggunakan kartu truf mereka, dan mereka tidak akan bisa menolaknya bahkan jika mereka membentuk formasi. Pemimpin aliansi, apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh orang-orang kuat dari klan bintang? Tanya sang dewa. Situ Yufan tersenyum pahit, mereka melakukan ini untuk dua tujuan. Yang pertama mengganggu pengaturan kita. Yang lain adalah untuk membalas dendam. Balas dendam, seru sang dewa. Situ Yufan mengangguk dan berkata orang kuat dari klan bintang yang dipimpinnya sangat gila dan jahat. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi kita harus mengikuti dengan cermat dan menghentikan mereka. Jangan biarkan mereka menjadi liar, kami tidak tahu berapa banyak korban yang akan ditimbulkannya. Kalau begitu, ayo kita percepat. Situ Yufan melihat Yulong mengikutinya dan berkata dengan keras, maju dengan kecepatan penuh, gigit ekor prajurit klan bintang yang kuat, serang dengan keras, dan coba basmi beberapa prajurit klan bintang yang kuat. Untuk membentuk formasi untuk membasmi musuh, yang terbaik adalah mencapai target satu persatu, dan mengurangi jumlah pembasmian masing-masing. Ya, orang-orang kuat dari aliansi independen mulai mempercepat. Bagaimanapun, mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan perlahan-lahan mendekati orang-orang kuat di tahap awal alam penghancur kekosongan di belakang orang-orang kuat dari klan bintang. Orang-orang kuat dari klan bintang berakselerasi beberapa kali tetapi gagal menyingkirkan mereka. Secara khusus, Situ Yufan dan beberapa orang kuat dengan tingkat lanjutan dari alam penghancur kekosongan dan puncak alam penghancur kekosongan mengejar semakin dekat. Menyerang. Mereka dengan cepat menyelesaikan formasi, lalu menangkap formasi Sacai Hunyuan, dan melancarkan serangan sengit terhadap orang kuat di tahap awal menghancurkan alam kekosongan. Ledakan. Ah! Jeritan keluar, dan orang kuat klan bintang yang telah berkultivasi pada tahap awal memecahkan kehampaan mati secara tragis di tempat, hanya menyisakan suara yang bergema di kehampaan. Xinglong tidak menyangka anak buahnya akan mengorbankan nyawa mereka begitu cepat, dan dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Berbalik dan basmi musuh. Ketika mereka berbalik, Situ Yufan dan yang lainnya menyerang lagi, dan orang kuat lainnya di tahap awal menghancurkan alam kekosongan terbasmi. Situ Yufan melihat sekelompok orang kuat dari klan bintang berhenti dan berbalik untuk bersiap menghadapi pertempuran. Dia dengan keras memerintahkan mundur cepat dan jaga jarak dari orang-orang klan bintang yang kuat. Mereka bergegas terlalu dekat dan memperlebar jarak antara mereka dan orang-orang kuat lainnya dari aliansi independen. Mereka kekurangan tenaga, dan jika mereka menghadapi serangan sengit dari semua orang kuat di klan bintang, mereka tidak akan mampu menahannya. Situ Yufan bereaksi cukup cepat dan bergabung dengan orang-orang kuat dari kelompok lanjutan.
Setelah melihat ini, Yulong melepaskan semua orang kuat di tahap awal alam penghancur kekosongan. Bentuk dan maju ke depan. Perintah Situ Yufan dengan keras. Setelah akhirnya memaksa pembangkit tenaga listrik Star Clan untuk berhenti, dia tentu tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Lebih dari 2.000 orang kuat membentuk formasi Hunyuan Tiga Talenta, dan bersama-sama mereka mendekati orang-orang kuat dari klan bintang. Mereka sangat cepat dan ingin melibatkan orang-orang kuat di Star Clan. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Xinglong berkata dengan lantang, mari kita bentuk formasi dan lihat formasi siapa yang lebih kuat. Orang-orang kuat dari klan bintang dengan cepat membentuk formasi dan kemudian membuka formasi mereka. Kedua belah pihak saling berhadapan dalam suasana hikmat. Basmi, perintah Situ Yufan dan Xinglong hampir bersamaan. Orang-orang kuat di kedua sisi mengerahkan formasi besar mereka dan menyerang satu sama lain dengan keras. Ledakan, mereka semua mengenai perisai formasi lawan, menimbulkan suara yang keras. Akibatnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain, dan mereka seimbang. Teruslah menyerang dengan ganas dan habiskan kekuatan musuh. Kata Situ Yufan lantang. Serang dan lihat seberapa kuat musuhnya, kata Xinglong. Orang-orang kuat di kedua sisi terus mengerahkan formasi besar untuk menyerang dengan ganas, dan tidak ada yang punya niat untuk berhenti. Gemuruh, suara pertempuran mereka begitu keras hingga menggemparkan dunia. Untungnya, mereka tidak berperang di planet ini, yang tidak dapat menahan dampak sebesar itu. Bahkan akibat pertempuran tersebut dapat menghancurkan beberapa planet kecil. Kedua belah pihak melanjutkan serangan sengit mereka selama setengah jam. Mereka harus bertahan dan menyerang dengan sengit, yang sangat melelahkan. Xinglong mengerutkan kening, memang tidak mudah untuk membangun aliansi independen. Xingkong dan yang lainnya tidak mati secara tidak adil. Kapten, jika kita bertarung langsung dengan mereka seperti ini, sepertinya kita dirugikan. Xinglong berkata dengan suara yang dalam, sekarang kita sedang menunggangi seekor harimau dan sulit untuk turun. Sulit untuk mundur. Terlebih lagi, Situ Yufan sangat licik, dan saya khawatir dia tidak akan membiarkan kita melarikan diri. Kapten, jika kita menggunakan teknik bintang bersama-sama, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Xinglong menggelengkan kepalanya, formasi mereka sangat bagus. Jika mereka memblokir teknik bintang kita akan mendapat masalah. Bagaimanapun, kita tidak akan menderita kerugian apapun sekarang. Mari kita habiskan bersama mereka dulu. Kedua belah pihak terus menyerang dengan ganas, masing-masing berusaha menguras energi satu sama lain. Namun, Situ Yufan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik klan bintang sebenarnya telah mengerahkan kekuatan bintang untuk meningkatkan kekuatan formasi. Pembangkit tenaga listrik klan bintang ini benar-benar licik. Seiring berjalannya waktu, pasti kitalah yang menanggung akibatnya, pikir Situ Yufan dalam hati. Dia dengan cepat mengaktifkan manik energi dan mulai menelan kekuatan bintang. Kekuatan bintang adalah hal yang baik, dia tidak harus memandu kekuatan bintang sendiri dan bisa langsung melahap yang sudah jadi. Bahkan jika ada manik-manik energi yang dapat menelan bintang-bintang, konsumsi klan bintang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kuat dari aliansi independen. Lama-kelamaan akan sangat merugikan aliansi independen. Situ Yufan memikirkan cara membalikkan keadaan. Jika dia melepaskan orang-orang kuat yang tersembunyi di ruang kesadaran saat ini, dia pasti akan mampu membalikkan keadaan, tetapi tanpa pasukan yang luar biasa ini, akan sangat sulit baginya untuk menghancurkan orang-orang kuat dari klan bintang ini. Dalam hal ini, ada cara lain untuk membalikkan keadaan, dan dia tidak ingin menggunakan kekuatan tersembunyi. Terlebih lagi, orang-orang kuat dari klan bintang belum menggunakan binatang buas dari luar angkasa. Ketika kedua belah pihak hampir habis, sejumlah besar binatang buas dari luar angkasa akan muncul, yang cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran. Kedua belah pihak menunggu dengan sabar untuk melihat kapan pihak lain tidak dapat bertahan lagi. Melanjutkan serangan sengit menghabiskan banyak uang. Bahkan jika ahli alam penghancur kekosongan pulih pada tingkat yang mengkhawatirkan, tingkat pemulihan masih tidak dapat mengimbangi tingkat konsumsi. Itu tergantung siapa yang tidak bisa bertahan lebih dulu, dan mereka pasti akan dirugikan ketika saatnya tiba. Situ Yufan tidak mau hanya menonton, dia berpikir matang dan mengambil keputusan. Situ Yufan tidak bergabung dengan yang lain dalam menyerang orang-orang kuat dari klan bintang. Sebaliknya, dia melakukan pertempuran nebula sendirian dan mulai menyalurkan kekuatan bintang-bintang. Orang-orang kuat dari klan bintang membimbing kekuatan bintang-bintang untuk membantu formasi, dan konsumsinya secara bertahap menurun. Situ Yufan menggunakan pertempuran nebula untuk memandu kekuatan bintang-bintang mengalir menuju manik-manik energi,
memungkinkan manik-manik energi menelan lebih banyak kekuatan bintang-bintang, sekaligus melemahkan kekuatan bintang-bintang untuk mendukung pembentukannya. Klan bintang yang kuat. Pertempuran nebula memang sangat kuat, menggunakan 1000 pound untuk memandu kekuatan bintang-bintang, mencegah bintang-bintang tersebut memasuki formasi orang-orang kuat dari klan bintang. Orang-orang kuat dari klan bintang tidak berani membimbing kekuatan bintang secara sembarangan, karena membimbing kekuatan bintang memerlukan bayaran, yang memerlukan konsumsi kekuatan spiritual dan energi ilahi mereka sendiri. Dengan Situ Yufan menyebabkan masalah, orang-orang kuat dari klan bintang menjadi sangat tertekan. Itu pasti Situ Yufan. Menurut berita dari bintang-bintang, Situ Yufan juga dapat memandu kekuatan bintang-bintang. Jiang Long berkata dengan suara yang dalam. Kapten, tanpa restu kekuatan bintang, kita akan dirugikan. Bagaimanapun, kita relatif kecil. Xinglong berkata dengan tenang tidak masalah, akan selalu ada jalan. Dari awal hingga akhir, dia tidak khawatir. Ia bisa menghadapi masalah dengan tenang. Sekarang peran kekuatan bintang telah melemah seminimal mungkin, Xinglong mulai memikirkan jalan keluar lain. Semuanya, tunggu sebentar, lalu kita akan menggunakan teknik bintang untuk menghancurkan formasi musuh dalam satu gerakan. Kapten Xinglong, jika kita tidak dapat menghancurkan formasi musuh bahkan jika kita menggunakan teknik bintang bersama-sama, apa yang harus kita lakukan? Xinglong berkata saya tidak terlalu banyak berpikir. Kami, orang-orang kuat dari klan bintang, tidak pernah gagal, dan kami tidak rentan terhadap kegagalan. Sekarang kami sendirian jauh di belakang garis musuh, jadi kami harus berpikir dengan hati-hati. Ekspresi Xinglong sedikit berubah, tetapi dia tidak membantah karena tingkat kultivasi lawan lebih tinggi darinya. Dia berpikir sejenak dan berkata karena kita tidak bisa menggunakan Star Art, kita hanya bisa mengambil kesempatan untuk mengungsi. Tapi begitu kita mengungsi, Situ Yufan dan yang lainnya pasti akan mengejar kita. Pada akhirnya, itu akan terjadi, masih menjadi perang gesekan. Dia berhenti sejenak dan berkata daripada melarikan diri, lebih baik menghadapi musuh secara langsung. Kita memiliki peluang 50% untuk menang. Kapten Xinglong, saya tidak ingin mengganggu tindakan Anda, saya hanya meminta Anda untuk berpikir hati-hati. Xinglong memikirkannya dengan hati-hati, dan setelah banyak pertimbangan, tidak ada solusi yang baik. Kedua belah pihak membentuk formasi untuk bertarung, dan siapapun yang menarik formasi terlebih dahulu akan berada dalam bahaya. Dalam situasi ini, orang-orang kuat dari klan bintang tidak dapat mengungsi. Namun jika terus berjuang keras, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa hasil akhirnya. Xinglong selalu mengendalikan segalanya, dan perasaan tidak berada di bawah kendalinya membuatnya sangat tidak nyaman. Sungguh sulit dipercaya bahwa ini adalah pertarungan pertama dan kami terdorong sejauh ini. Kapten, mungkin orang kuat dari aliansi independen tidak ingin melawan kita secara langsung. Mengapa kita tidak berhenti menyerang dan melihat bagaimana reaksi pihak lain? Oke, bertahanlah dengan seluruh kekuatanmu dan berhenti menyerang. Jika orang-orang kuat dari aliansi kemandirian berhenti menyerang, kami akan siap untuk mengungsi kapan saja. Menurut emosinya, dia tidak ingin melarikan diri. Tetapi untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, dia harus mengungsi bersama anak buahnya, dan kemudian mencari cara untuk menghadapi orang-orang kuat dari aliansi independen. Orang kuat dari klan bintang berhenti menyerang, dan Situ Yufan juga merasa aneh apa yang ingin dilakukan orang kuat dari klan bintang. Apakah mereka sedikit lemah? Situ Yufan menggelengkan kepalanya tidak mungkin. Orang-orang kuat dari klan bintang telah mengerahkan kekuatan bintang untuk memperkuat formasi. Konsumsi mereka harus lebih kecil dari kita. Pasti ada konspirasi di balik tindakan mereka ini. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melanjutkan serangan sengit, atau menghentikan serangan? Situ Yufan berpikir dengan hati-hati dan berkata, jika kita bertarung langsung dengan orang-orang kuat dari klan bintang seperti ini, kita akan segera menderita kerugian besar. Kita harus mencari petarung yang lebih cocok. Mari berhenti menyerang. Orang-orang kuat dari bintang klan mungkin akan mengungsi, lalu kita hanya perlu mengikuti mereka dan mencari petarung. Mengikuti perintah Situ Yufan, mereka berhenti menyerang dan bertahan dengan seluruh kekuatan mereka untuk menjaga dari serangan sengit klan bintang yang kuat. Melihat Situ Yufan dan yang lainnya berhenti menyerang, Xinglong berkata dengan suara yang dalam kami menggertak dan berpura-pura menggunakan Star Art. Saat musuh fokus pada pertahanan, kami akan segera mengungsi. Teknik bintang, teriak orang kuat dari klan bintang. Pertahanan, teriak orang-orang kuat dari aliansi kemandirian. Langit bergejolak, tapi tiba-tiba berhenti. Menarik. Setelah orang kuat klan bintang menggertak, dia segera mundur dengan kecepatan yang sangat cepat.
Saat Situ Yufan dan yang lainnya bereaksi, musuh sudah terbang ribuan meter jauhnya. Aku tidak menyangka orang-orang kuat dari klan bintang begitu licik. Orang-orang kuat di tahap akhir alam kekosongan penghancur dan mereka yang berada di puncak alam kekosongan penghancur mengejar mereka, sementara yang lain pergi beristirahat di ruang kesadaran dan memulihkan kultivasi mereka. Situ Yufan bahkan lebih menakjubkan. Kali ini, dia hanya membawa serta mereka yang berada di puncak alam kekosongan yang hancur dan mereka yang berada di tahap akhir alam kekosongan rusak, dan mengikuti pembangkit tenaga listrik klan Sing dari kejauhan. Mereka tidak terlalu dekat, takut orang kuat dari klan bintang tiba-tiba menggunakan teknik bintang. Beberapa ahli di puncak alam kekosongan penghancur dan mereka yang berada di tahap akhir alam kekosongan penghancur saja tidak dapat menahan sekelompok besar ahli klan Sing yang melakukan seni bintang pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, mereka menjauh. Jika orang kuat klan bintang menyerang, mereka akan memiliki cukup waktu untuk mengungsi keluar dari jangkauan serangan. Kapten, Situ Yufan hanya membawa beberapa orang kuat untuk mengikutinya dari kejauhan. Yang lain pasti bersembunyi di dalam harta karun untuk beristirahat. Jika ini terus berlanjut, akan merugikan kita. Singlong berkata dengan dingin, tidak baik bagi kita untuk bertarung langsung dengan mereka. Tidak baik bagi kita untuk mundur sekarang. Perang ini tidak dapat dilanjutkan. Singlong, sebagai komandan, berhentilah mengucapkan kata-kata marah dan segera pikirkan solusinya. Singlong terdiam lama dan berkata, karena ini bukan jalan yang harus ditempuh, kita hanya dapat mengubah strategi kita. Ada planet di depan, mari kita mempercepat dan beristirahat di planet ini. Kapten, ada banyak orang yang hidup di planet ini di depan kita. Jika kita melancarkan perang di planet ini, saya khawatir mereka akan terkena dampaknya. Singlong tersenyum jahat dan berkata, hehe. Bahkan jika saya ingin pergi ke planet seperti itu, jika Situ Yufan dan yang lainnya berani memulai perang di planet ini, mereka akan mengabaikan kehidupan dan kematian orang-orang di planet ini. Jika mereka peduli dengan orang-orang di planet ini, mereka tidak akan melakukannya. Jika Anda berani memulai perang dengan kami akan mendapatkan waktu untuk bernapas. Kapten Yingming, ini ide bagus. Kami akan segera memasuki planet ini dan melihat bagaimana tanggapan Situ Yufan dan yang lainnya. Pembangkit tenaga listrik planet tampak sangat bersemangat dan mendarat di planet di depannya setelah beberapa saat. Tidak bagus. Bintang kuat dari klan bintang telah memasuki planet Luyuan. Situ Yufan berkata dengan suara yang dalam, berapa banyak penghuni tetap yang dimiliki planet Luyuan. Total populasinya hampir 20 miliar. Jika kita memulai perang di Taman Rusa, populasi 20 miliar mungkin akan berkurang setengahnya. Situ Yufan mengerutkan kening dan berkata, kita tidak boleh memasuki planet Luyuan, dan perang tidak boleh dimulai di planet Luyuan. Pemimpin aliansi, kita masih memiliki sekutu di planet Luyuan. Mereka adalah kekuatan terbesar di planet Luyuan, Bailumen. Situ Yufan bertanya dengan ragu apakah mereka belum dievakuasi. Mereka setuju untuk mengungsi, tapi Dewa ragu-ragu untuk berbicara. 1000.